Ya, shalom kakak abang, bapak ibu dan teman-teman sekalian dalam Graduate Christian Learning Center dengan tema Making the Most of this Opportunity. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang ada saat ini, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia sejak bulan Maret hingga bulan ini, bulan September. Walaupun mungkin kondisi yang ada saat ini begitu tidak ideal, banyak hal-hal yang mungkin membuat kita merasa ini adalah masa-masa yang sulit, namun kita bersyukur di dalam firman Tuhan melalui janji-janjinya, Ia senantiasa menguatkan dan memelihara hidup kita. Karena itu kita mau menaikkan ucapan syukur kita atas kasih dan berkat, kasih setia yang Tuhan sediakan bagi kita setiap pagi. Kita akan nyanyikan lagu, Ku bersyukur atas kasih setiamu. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Aku yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu, selalu baru seperti fajar mereka. Tiap janji-Mu pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Aku yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru seperti fajar mereka. Tiap janji-Mu pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setiamu. Bersyukur karena kasih setiamu selalu baru seperti fajar mereka.
janji-Mu pelihara hidupku hari ini, esok, selamanya. Hari ini, esok, selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan karena janji-Mu telah meyakinkan kami bahwa Engkau memelihara hidup kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Walaupun di waktu-waktu yang sulit dan berat seperti di masa-masa saat ini. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh kembali berjumpa satu sama lain, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Kau yang mau kuasai hati dan pikiran kami, sehingga seluruh keberadaan kami ya Tuhan hanya tertuju kepadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Allah yang boleh memimpin dan memberkati acara ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami mau menyerahkan segala sesuatu yang ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Ampuni salah dan dosa kami, layakkanlah kami untuk datang ke hadirat-Mu yang maha kudus. Di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat Tuhan dan Penebus kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebelum kita masuk ke dalam firman yang akan dibawakan oleh Bang Tadius, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya dengan sambil menyanyikan lagu Ajar Kami Tuhan. Presentasinya bisa dibuka lagi, Lydia. Kenapa, Kak? Presentasinya, liriknya. Sudah dibuka, Kak. Oh, belum ya? Oke. Tadi ada yang interrupt ya? Iya. Oke. Sudah, Kak? Sudah. Kita ulangi lagi ya. Kiranya lagu ini juga menjadi doa kita, agar Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk menghitung hari-hari kita, agar kita beroleh hati yang bijaksana, dan mampu untuk memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dan
ajar kami Bapa, hidup dalam jalan agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Besar setiamu Tuhan. Namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Kepada Pak Tadius dipersilakan. Selamat malam rekan-rekan semua. Saya rasa yang terakhir kita ketemu di GCLC bulan Maret ya, awal-awal COVID. Iya, Pak. Iya, habis itu kita mungkin nggak bisa ketemu sampai sekarang baru ketemu lagi. Ya unik juga sih, kita udah nggak bisa lagi rasakan kopi di pintu air dengan kuenya, ya kan ngobrol-ngobrol, ya kan kita yang mau minum kopi silakan minum, ya tapi ambil sendiri, bikin sendiri. Ya kan. Cuman kelebihannya dari GCLC online ini pesertanya bisa dari di luar Jakarta juga bisa ikut. Ya ada nggak sih yang dari luar Jakarta? Rasanya ada, walaupun mungkin nggak banyak. Dan yang kedua juga bisa yang daftar katanya 100-an, sekarang kelihatan udah 70-an. Kalau di pintu air 70-an tuh udah nggak muat ya, sampai di luar-luar. Ya kan, paling 20-30 orang saja di pintu air tuh rasanya udah sesak. Tapi di online gini ya memang bisa lebih banyak. Cuman di online gini juga nggak enaknya, nggak bisa nyapa-nyapa, nggak bisa ngobrol ya kan. Terus nggak enaknya juga kadang-kadang nggak kelihatan orangnya, cuman ada tulisan S atau ada foto ya, jadi nggak kelihatan. Memang banyak keterbatasan, tapi juga banyak kelebihannya. Malam ini kita akan bahas satu topik tentang making the most of this opportunity. Sebenarnya dari kata-kata NIV, Alkitab dari Efesus 5, dia bilang making the most of every opportunity, setiap kesempatan. Tapi tentu saya menggantikan kata every dengan this, karena kita lagi dalam kesempatan pandemi ini ya, apa yang kita mau lihat dari kesempatan pandemi. Sebelumnya mari kita sekali lagi kita menundukkan kepala, kita berdoa, kita serahkan GCLC malam ini dalam tangan Tuhan, supaya bisa lancar, supaya kita bisa tetap bisa mengikuti dengan baik, walaupun mungkin juga dengan kondisi kesehatan ataupun kondisi fisik yang sudah lelah karena kerja seharian atau sudah meeting seharian. Mari kita berdoa. Bapak sungguh bersyukur malam ini kami dapat berkumpul walaupun secara virtual,
Kami berdoa kiranya Engkau akan menolong kami menikmati persekutuan kami malam ini, dan juga terutama Tuhan perenungan akan tema pada malam ini. Kiranya Tuhan yang akan pimpin, baik hamba sendiri yang akan menyampaikan, maupun setiap kami Tuhan yang akan terlibat dalam mempelajarinya, merenungkannya, merefleksikannya, mengaplikasikannya dalam hidup, dan bahkan juga mungkin ada kesempatan membagikan, walaupun tidak semua bisa, tapi sebagian dari kami bisa membagikan apa yang kami dapat malam ini, kiranya boleh menjadi berkat buat kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan coba share screen dulu ya. Jadi sabar sebentar untuk kita masuk sebentar. Memang kalau udah pakai screen, orangnya kelihatan lebih kecil lagi ya. Kalau nggak ada pakai PowerPoint, sebenarnya orangnya sedikit lebih besar, walaupun nggak semua bisa masuk ya. Sudah masuk kah? Sudah, Bang. Sudah ya? Oke. Udah. Sekarang saya coba dalam bentuk apa ya? Slideshow ya. Ya, ini udah full ya mestinya. Ya, sudah full, Bang. Ya. Oh, ini Google Meet memang kita nggak bisa lihat orangnya jadi ya. Semua orang hilang. Cuman kelihatan PowerPoint saja. Baik, tujuan dari topik kita bulan ini adalah untuk menolong peserta menyadari bahwa pada masa pandemi ini, sekalipun kita harus slow down, ya memang kita slow down ya, terutama bisnis sangat slow down, pembangunan pemerintah juga akhirnya ada beberapa yang macet. Namun tidak berarti kita harus tiarap atau harus terus jalan di tempat ya, mungkin istilah jalan di tempat tuh kayak nggak maju-maju gitu. Sebaliknya peserta bisa melihat masa ini merupakan kesempatan. Untuk apa? Kesempatan untuk menata diri, menata hidup. Bahkan saya kira salah satu yang perlu kita tata adalah emosi. Karena pada masa ini juga secara emosi katanya banyak yang stres, banyak yang mengalami kemurungan, ketidakbergairahan, kurang lebih seperti itu. Kita harus tata itu supaya kita tetap meraih masa depan yang baik ya. GCLC kali ini merupakan momentum untuk bangkit, untuk memperbaiki diri, meningkatkan diri, ya, terutama karena diri kita yang sangat berharga. Agenda kita pada 3 kali pertemuan, yang pertama adalah lebih ke karir, ke pekerjaan, jadi menata hidup bagi karirmu ke depan. Lalu yang kedua, menata diri bagi kehidupan berkeluarga, ya, bagi teman-teman yang belum nikah misalnya, jangan jalan di tempat gitu, jangan tiarap pada saat ini, kita juga terus bergerak gitu. Gimana caranya, itulah akan dibahas di sesi 2. Kita akan bersama-sama memikirkan, masa sih nggak bisa lakukan apa-apa pada masa pandemi? Mestinya bisa toh, mestinya kita tetap, kalau kreatif, banyak cara atau bisa kita lakukan gitu, dalam mempersiapkan diri untuk pernikahan. Bagi yang belum punya pasangan hidup, masa sih nggak bisa berbuat apa-apa karena nggak bisa ketemu, ya kan, orang nikah kita nggak datang, misalnya akhirnya nggak bisa ketemu. Kalau ketemu pun susah mengenali orang karena kita semua pakai masker, jadi sangat sulit mengenalinya, sehingga susah, jadi seringkali jadi membuat kita merasa terbatas ya. Namun, apakah kita harus tiarap, harus jalan di tempat dalam situasi ini, atau kita sebenarnya bisa kok, kita masih bisa, kalau kreatif, kita masih bisa move on, kita bisa jalan terus. Yang ketiga adalah menata emosi bagi kebaikan relasi. Jadi fokus saya memang menata emosi, bukan cuma sekedar pemulihan emosi, mungkin yang itu bisa dibahas oleh teman-teman psikolog yang mungkin lebih bahas dari segi masalah-masalah emosi, yang stres lah, atau depresi misalnya, tapi lebih ke arah dalam kaitan menata emosi untuk kebaikan relasi, baik relasi di keluarga, maupun relasi di tempat kerja, maupun relasi dalam hubungan kita sedang berkenalan, berteman dengan orang yang kita doakan untuk kemungkinan jadi suami atau istri kita. Ya, seperti itu. Itulah kira-kira yang kita akan bahas dalam 3 sesi ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang menata hidup bagi karir, ya. Jadi karir kita tentu untuk masa depan kita. Tujuannya tentu pada masa ini bukan untuk menyesali
apa yang terjadi, tapi mungkin ini kesempatan emas untuk kita memperbaiki diri, menata diri, yang kalau nggak ada pandemi mungkin nggak akan terjadi. Tapi karena pandemi ini merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk kita perbaiki diri, menata diri, ya. Jadi bukan kita sesali kondisi ini. Yang kedua, memahami beberapa opsi panggilan Tuhan ke depan bagi hidup kita. Jadi kita coba pahami sebenarnya apa sih panggilan Tuhan buat hidup kita gitu ya. Mungkin kita belum tahu dengan jelas, tapi at least mungkin kita menemukan beberapa opsi yang bisa kita coba, kita explore, kita gali gitu ya. Yang kita coba doakan, coba digumulkan gitu opsi-opsi ini, mana yang Tuhan mau untuk kita lakukan ke depan. Lalu mencari tahu kebutuhan, persyaratannya. Jadi opsi pertama, untuk bisa sampai situ, apa sih syarat yang harus dipenuhi? Apa sih pengetahuan yang mesti kita miliki? Apa sih keterampilan yang mesti kita miliki, dan mental atau karakter apa yang kita mesti miliki untuk opsi pertama, opsi kedua, maupun opsi ketiga. Jadi kita berusaha mempersiapkan diri ke arah semua itu, sehingga nanti pada waktunya kita menemukan panggilan Tuhan, dan akhirnya kita bisa berkembang ya, karir kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, mengupayakan untuk menata dan bangun diri agar siap meraih karir ke depan yang lebih baik. Jadi kita nggak cuma tahu persyaratan, tapi kita mulai tata diri, mulai membangun diri, mempersiapkan diri untuk meraih karir ke depan yang lebih baik. Tentu ini karena peserta GCLC kebanyakan mungkin umur 25 sampai umur 35, tapi tentu ini juga masih tetap terbuka bagi kita-kita yang sudah umur 50, umur 60, masih terbuka ya. Di luar negeri, di Regent College tempat saya kuliah, itu sekarang lagi laku sekali topik tentang mencari panggilan Tuhan setelah pensiun. Jadi kalau saya udah pensiun, saya masih hidup 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, masa aku cuma kerjanya isi teka-teki silang atau ngomong cucu? Saya rasa itu nggak terlalu bijak gitu. 20-30 tahun lagi itu kita sedang bijak-bijaknya, kita sedang hebat-hebatnya secara pengetahuan, secara skill kita hebat. Masa itu dibiarkan di waste aja gitu, jadi dibuang begitu saja? Atau kita 20-30 tahun itu justru masa emas di mana kita do something yang sangat valuable, ya itu kita mesti gumulkan panggilan Tuhan setelah pensiun, apa sih maksud Tuhan. Jadi saya nggak tahu teman-teman umurnya berapa, tapi saya berharap topik ini walaupun kebanyakan untuk alumni muda, tetapi bagi teman-teman yang udah lebih senior, saya berharap ini pun tetap Anda bisa coba aplikasikan dalam kondisi Anda. Nah, kita masih alami pandemi, ya belum berakhir pandemi kita. Kemungkinan ya memang berapa opsi, saudara, yang paling optimis view mungkin akhir tahun ini bisa selesai. Kalau kita semua sudah dikasih vaksin dan vaksinnya sukses misalnya, maka mungkin awal tahun depan kita sudah sedikit lebih bebas. Mungkin itu optimis view. Tapi ada yang pesimis view bahwa mungkin berakhirnya pertengahan tahun depan. Bahkan ada yang lebih pesimis lagi, mereka pikir bahwa pertengahan tahun depan mungkin itu puncak pandeminya kita di negara kita. Itu lebih pesimis ya. Jadi kalau betul pertengahan tahun depan adalah puncak pandemi kita, mungkin kita baru bisa bebas di tahun 2022. Tentu kita nggak berharap sampai ke situ gitu ya kan. Protokol kesehatan untuk melindungi kita dari virus membuat kita harus hindari pertemuan. Jadi kita sulit sekali, kalaupun kita bikin pertemuan, kita pun harus pakai masker, sehingga kadang-kadang sulit mengenali orang kalau pakai masker. Kita harus work from home, kita harus meet online, jadi kita kalau ketemu pun, KTB pun, ataupun rapat pun, kita pakai daring ya, dalam jaringan daring. Kondisi ini memaksa kita memperlambat ritme kemajuan kita, jadi kita jelas mengalami yang disebut jalan di tempat, slow down semuanya ya, mengalami slow down. Walaupun kita berusaha untuk lari, tapi tetap kita akan rasa bahwa sangat sulit lari dalam situasi sangat terbatas ya, ada PSBB dan seterusnya. Ya termasuk dalam kerja dan karir, kehidupan cinta kita untuk cari pasangan hidup, rencana menikah pun mengalami slow down. Beberapa teman kita yang sudah rencana menikah tahun ini harus undur tahun depan. Beberapa yang
tetap memaksa nikah tahun ini harus menikah dengan segala protokol yang sangat membatasi. Ya katanya kalau saya belum pernah datang, tapi ada yang mengundang saya juga waktu menikah. Saya tanya kok bisa, dia bilang, kan hanya berapa orang kalian undang? Oh saya undang 75 orang, tapi jadi 3 shift gitu. Yang satu shift cuma 25 orang, 25 orang ya. Tapi sekarang ini kita di Jakarta pun lagi sedang tinggi-tingginya, membuat kita sangat harus hati-hati ya. Nah semua keterlambat, semua hambatan itu nggak tahu bagaimana perasaan kalian. Ada nggak kalian merasa kayaknya kita kehilangan hampir setahun nih ya. Kayaknya hampir setahun kita sepertinya lost gitu. Ya kan kita baru catch up lagi mungkin tahun depan atau akhir tahun depan misalnya ya. Jadi seperti hampir setahun lebih kita kehilangan. Tentu kita akan merasa wow, kita hidup di masa pandemi yang sangat nggak beruntung kita ini. Tanda kutip mungkin bahasa kasarnya sangat sial kita ini, kok kita mengalami pandemi ini gitu ya, sehingga kita harus kehilangan 1 tahun dalam karir kita, dalam rencana pernikahan kita, dan seterusnya. Tentu kekhawatiran pikiran seperti itu bisa terjadi gitu ya. Nah kita akan lihat, saya akan ajak kita lihat dari Alkitab, ya, walaupun kita nggak mungkin mempelajari secara mendalam dari segi penggaliannya, tapi mungkin saya ajak teman-teman lihat lagi kembali tentang umat Allah di zaman Israel juga pernah menghadapi musibah yang tidak kalah berat, ya, yang tidak kalah berat dengan apa yang kita alami. Tentu yang kita alami mungkin lebih global, pandemi global, mungkin Israel tidak hanya untuk negara dia, tetapi sebagai satu bangsa, mereka pernah mengalami satu musibah yang luar biasa, yang disebut dengan exile. Jadi mereka menghadapi pembuangan, exile ke Babelonia. Ini tentu diizin Tuhan, karena Tuhan izini, Tuhan juga mengizinkan, karena Tuhan seperti menghukum mereka, karena mereka tidak mau bertobat dari penyembahan berhala. Sehingga mereka diserang, yang pertama mereka di Israel Utara diserang oleh Assyria, Yehuda diserang oleh Babelonia, yang Nebukadnezar, kaisar yang terkenal, lalu menaklukkan mereka, lalu mereka ditawan. Hanya orang tua, wanita tua, ataupun anak-anak mungkin yang ditinggalkan di Israel, tapi yang masih muda dibawa semua ke Babelonia. Ya, kita tahu itu dari cerita Daniel, misalnya Daniel dan kawan-kawan termasuk orang-orang yang ditawan dan dibawa ke Babelonia. Nah, kalau Anda mengalami hal ini, kira-kira bagaimana sikap Anda menghadapi keadaan seperti itu? Jadi kalau Anda yang mengalami seperti itu, ya kita ditawan, kita dibuang ke satu negara, jadi tawanan, saya nggak tahu kondisi mereka ya waktu itu. Bayangan saya setelah ditawan, mereka mungkin dimasukkan ke dalam gedung-gedung barak di mana mereka tidur, yang mungkin tetap ada gedung, tapi tidur seadanya, misalnya ya harus makan dengan ngantri, disediakan makanan dan seterusnya. Ya tentu sangat menyedihkan kondisi mereka ya. Kondisi mereka sangat buruk. Apakah mereka meratapi nasib buruk mereka gitu ya kan? Menyesali ketidaktaatan sama Tuhan, setelah mereka dihukum Tuhan baru mereka sesal. Ya kenapa kita nggak dengar firman Tuhan? Kenapa kita nabi-nabi Tuhan kita dengar yang nabi palsu, kita nggak mau nabi yang benar Tuhan, kita nggak mau dengar gitu. Akhirnya kita sekarang dihukum Tuhan, dibuang ke Babelonia. Ya, jadi apakah mereka jadi kurang bergairah seperti kita sekarang kurang bergairah? Ya, hidup seperti jalan di tempat, kita udah nggak tahu, uncertain ya, kita udah nggak tahu masa depan kita, ya kan? Kalau kita masih hidup, ya kan? Bagaimana kalau kita dibunuh di tempat ini? Jadi banyak pemikiran mungkin terjadi pada waktu itu. Nah, di Yeremia 29 ayat 4-6, sebenarnya saya kutip juga sih ayatnya, walaupun sebagian saya sudah buat semacam sistematis supaya bacanya lebih enak. Tuhan berfirman begini, beginilah firman Tuhan pada semua orang buangan diangkut. Jadi ini firman Tuhan kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem. Jadi mereka ini dari Yehuda ya, Yerusalem ke Babelonia. Jadi mereka diangkut dan buang ke Babelonia. Nah Tuhan berfirman pada mereka. Jadi setelah mereka dibuang di sana, Tuhan berfirman. Ya kan? Yang pertama Tuhan bilang, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Jadi mungkin mereka pada waktu itu tinggal di shelter-shelter yang disiapkan pemerintah,
tapi mereka udah nggak punya rumah, ya kan, nggak punya rumah. Karena itu Tuhan suruh mereka dirikan rumah, bangun rumah, cari tanah, berarti mereka mesti cari tanah, mesti cari kayu untuk dipotong, lalu mulai bangun rumah, cari tanah untuk dibikin bata, dan seterusnya untuk dirikan rumah. Jadi pertama mereka bilang dirikan rumah. Mungkin mereka bisa bekerja sama, jadi satu kelompok, mungkin satu suku, mereka ngumpul, lalu mereka mulai sama-sama dirikan rumah siapa dulu, lalu siapa, dan seterusnya. Dirikan rumah, gitu. Itu yang Tuhan suruh, dirikan rumah, sehingga mereka punya rumah. Yang kedua, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya, carilah nafkah. Jangan bergantung dari makanan pemerintah. Ya kan, jangan cuma dapat langsung dari pemerintah. Tapi, tanamlah sendiri, ya kan, tanam kebun. Karena mereka kebanyakan memang zaman itu adalah agraris, mereka sangat hidup dari perkebunan atau peternakan. Jadi buatlah kebun, ya nanti pelan-pelan tentu juga milikilah ternak, misalnya mulai dari ayam mungkin sampai sapi atau kerbau dan seterusnya. Jadi supaya kamu bisa nikmati hasilnya, supaya kamu sekarang bisa menafkahi keluargamu dengan layak, kira-kira begitulah. Jadi dirikan rumah. Padahal di negara asing, saudara, di negara di mana mereka dibuang, ya kan? Tuhan suruh mereka dirikan rumah. Tuhan suruh mereka untuk memiliki kehidupan ekonomi yang baik, kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga, ambillah istri untuk memperankan anak laki-laki dan perempuan. Jadi untuk suami-suami, untuk yang laki-laki, pemuda-pemuda laki, ya dia suruh untuk ambil istri. Jadi carilah, ambillah istri. Ya, jadi tetap untuk nikah, dengan kata lain. Tetap berkeluarga, karena bicara soal anak, ya kan, berkeluarga. Jadi bahkan dikatakan, ambilkanlah istri bagi anakmu. Artinya, orang-orang tua, bantulah untuk anak-anakmu supaya mendapat istri. Zaman dulu memang gitu ya. Zaman dulu orang tua kadang-kadang yang mengambil, kita masih ingat cerita Abraham, dia yang mengambil istri, ya, Ribka untuk menjadi istrinya si Ishak, ya, bagi anakmu laki-laki. Dan carikanlah suami. Jadi kalau anakmu perempuan, carilah suami, ya kan. Seperti Ruth, ya, Naomi mencarikan suami, yaitu Boaz untuk si Ruth misalnya. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana, di tempat pembuangan itu, kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Jadi Tuhan mau mereka bertambah banyak. Tuhan tidak mau mereka berkurang. Nah, artinya apa? Artinya mereka disuruh move on. Mereka nggak boleh diam di tempat, jalan di tempat, nggak boleh tiarap. Mereka harus move on. Mereka harus terus bergerak. Mereka harus business as usual. Jadi mereka harus live as usual. Mereka harus hidup seperti biasanya, ya. Dan nah, kenapa, saudara? Nanti kalau kita lihat, jadi kita udah lihat sekarang. Berarti Tuhan tidak mau karena mengalami musibah, mereka lalu jalan di tempat, lalu mereka slow down, jalan di tempat, nggak bergerak, yang belum nikah tidak nikah-nikah, yang nunggu sampai, mereka selalu mungkin berpikir, tunggulah, nggak nyaman nikah zaman sekarang, ya kan, pandemi ini nggak enak, ya hanya orangnya, kita nggak bisa undang orang, dan seterusnya, dan juga belum lagi, nanti kalau ada yang tertular, gimana, kami yang disalahkan, undang mereka datang, akhirnya mereka kena COVID misalnya. Tentu ini sangat sulit, ya, kita sekarang juga mengalami sangat sulit. Tapi iyalah mungkin kalau nikah, kalau Anda tidak berani nikah tahun ini nggak apa-apa, tapi kan bisa nikah tahun depan, dimana kalau udah ada vaksin misalnya, ya kan. Tapi untuk nikah tahun depan kan perlu persiapan dari sekarang, mulai saling mengenal dari sekarang. Saya aja untuk nikah kami pacaran 4 tahun, untuk baru bisa saling mengenal, baru bisa menikah, jadi ya at least 3 tahun gitu misalnya. Nah, kalau kalian mau tahu nikah, kalau kalian nggak mulai dari sekarang untuk berteman, kecuali kalian dapat orang yang kalian sudah dekat gitu ya, sudah kenal, itu masih bisa cepat. Tapi kalau kalian mulai dengan relasi baru, ya relationship baru, mungkin butuh waktu yang lebih lama, butuh 2-3 tahun. Jadi kalau Anda tidak mulai dari sekarang, mungkin 2 tahun lagi pun belum nikah, ya kan, 3 tahun lagi pun belum nikah, ya kan. Kalau kalian mulai dari sekarang, maka mungkin 2 tahun lagi Anda bisa nikah, itu udah cepat banget, atau 3 tahun, atau tahun depan kalau Anda sudah kenal orangnya, kenal baik, tahun depan sudah bisa menikah, atau 2 tahun lagi, atau 3 tahun lagi. Jadi kan mesti mulai dari sekarang, karena perlu persiapan, kira-kira begitu ya. Lalu firman Tuhan juga bahkan tidak hanya untuk bangun rumahmu, tidak hanya punya
perekonomian sendiri, pekerjaan sendiri, usaha sendiri supaya kamu bisa nafkahi kamu dan keluargamu. Ya bukan hanya untuk nikah, tapi usahakanlah kesejahteraan kota. Dengan kata lain, Tuhan suruh orang-orang Israel, umat Allah itu di Babelonia itu mereka juga harus ikut untuk mensejahterakan Babelonia, mensejahterakan negara itu, kota itu. Sebab firman Tuhan bilang, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, jadi kalau kota itu nggak sejahtera, kamu juga yang hidup di sana nggak sejahtera. Kalau Jakarta nggak sejahtera, kita pun yang hidup Jakarta nggak sejahtera. Kalau misalnya Medan nggak sejahtera, kita yang tinggal di Medan pun nggak sejahtera. Karena itu kota kita. Gitu. Kalau kita mau tinggal di Medan dan sejahtera, kita harus berusaha mengusahakan kota Medan supaya sejahtera. Demikian juga kota Jakarta, kota apa. Dengan kata lain, gereja itu nggak boleh eksklusif. Gereja itu nggak boleh hidup hanya untuk diri mereka. Atau orang Kristen hidup untuk orang diri mereka, nggak mungkin. Kita harus ikut ambil bagian. Karena itu kita harus ikut pemilu dengan baik. Kita harus ikut dalam mengupayakan kesejahteraan, ya, misalnya mengupayakan keamanan. Kayak sekarang dengan pandemi ini, kita harus mencegah supaya pandemi ini tidak menyebar di kota kita. Kalau makin menyebar, ya kan, wah kita makin gak sejahtera tinggal di Jakarta atau tinggal di Indonesia ini. Nah, kita harus ikut mengupayakan kesejahteraan kota ini, mengupayakan keamanan dari kota Jakarta supaya atau dari negara kita, supaya pandemi ini tidak meluas, tapi mulai melandai, menurun, dan mulai hilang. Itu kita harus ikut. Dan caranya gimana? Ya kita harus jaga jarak, jangan kumpul-kumpul rame-rame, ya kan. Kalau mau kumpul hanya dengan keluarga, ya atau dengan teman-teman satu kos misalnya, itu masih mungkin ya kumpul. Itu pun kalau teman satu kos itu tidak keluar-keluar, tapi kalau mereka keluar, berhubungan dengan banyak orang lain, kita pun akan kena di kos itu. Jadi kita memang harus jaga diri. Jadi ketemu siapapun mungkin kita harus pakai masker, ya kecuali suami istri mungkin ya, atau orang tua sama anak-anak yang satu rumah, ya kita boleh nggak pakai masker. Tapi kalau kita udah keluar rumah, ya bertemu siapa kita harus pakai masker. Itu cara untuk melindungi, mengupayakan kesejahteraan, misalnya seperti itu. Lalu jadi mereka disarankan untuk memakai kota, sebab dan kata sejahtera itu adalah kata shalom. Jadi kalian bisa lihat di kamus misalnya, atau di Alkitab yang ada misalnya Alkitab apa ya, King James Version, tapi yang ada Thompson-nya atau apa gitu, itu dia kasih bahasa aslinya. Sejahtera itu peace itu, ya kan, peace itu apa kata Inggrisnya, kata aslinya, ternyata shalom. Nah, shalom itu tidak hanya berarti aman, damai gitu ya kan, baik, tenang, tapi berarti sehat juga shalom, well, makmur, ya, prosper, itu shalom. Jadi shalom itu utuh ya, shalom itu konsep bukan cuma damai di pikiran, tapi juga damai di masyarakat, hidupnya damai, tidak ada perang, ya kan, tidak ada kelaparan, misalnya tidak ada kejahatan, ya tentu ada kejahatan, tapi maksudnya kejahatan tidak merajalela, ya kan, itu konsep shalom. Jadi shalom penting sekali. Jadi usahakanlah shalom. Jadi usahakanlah satu bentuk kedamaian yang utuh, ya, bentuk kedamaian yang tidak hanya secara pikiran dan jiwa, tapi juga secara kehidupan masyarakat, ya kan, secara fisik kita aman, kita cukup sehat, ya kan, itu shalom, kira-kira seperti itu. Itu yang kita harus. Jadi kalau kita mengusahakan shalom, termasuk juga usahakan kesehatan kita yang baik, misalnya kemakmuran, ya, jangan sampai negara kita ini miskin, misalnya, itu tentu itu tidak diinginkan Tuhan, ya kan, kita harus ikut berusaha di situ. Lalu dia 79 menarik ya, dibilang sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu. Jadi waktu itu ada nabi-nabi ya, tapi nabi-nabi waktu itu ada dua macam, ada nabi-nabi yang nabi Tuhan istilahnya, terus ada nabi-nabi palsu. Dan nabi-nabi palsu ini kadang-kadang nabi-nabi yang secara legal, mereka lebih legal. Karena nabi-nabi palsu ini seringkali nabi-nabi kerajaan. Jadi bisa raja-raja punya nabi itu, dan itu seringkali nabi palsu. Jadi, tapi secara legal mereka secara resmi, mereka adalah nabi-nabi pemerintah pada zaman itu. Tapi mereka lah nabi palsu biasanya. Nabi Tuhan zaman itu seringkali nabi-nabi yang minoritas, yang terpinggirkan. Ya kan? Tapi Tuhan sering berbicara melalui mereka.
So, nabi-nabi palsu ini mereka memperjuangkan lebih pada perut mereka, materi mereka, lebih ke arah situ. Lalu Tuhan bilang, jangan kamu diperdayakan oleh nabi-nabi yang kamu dan juru-juru tenungmu. Janganlah kamu dengar mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Mereka suka mimpi, bicara visi, bicara mimpi mereka, penglihatan mereka, tapi itu semua palsu. Sebab mereka bernubuat palsu, kata firman Tuhan. Padamu demi namaku. Jadi pakai nama Tuhan, tapi nubuatnya palsu. Dan Tuhan bilang, aku nggak mengutus mereka. Ya, kan? Mereka bukan utusan Tuhan sebenarnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita lihat zaman itu pun sudah ada hoax ya. Jadi sudah ada firman ataupun kata-kata yang palsu yang tidak benar gitu. Ya kan awal-awal kita pandemi pun ya kita kadang-kadang dengar ada pendeta yang mengatakan jangan takut sama virus, Tuhan kita lebih besar. Ya benar sih Tuhan lebih besar gitu, tapi kamu nggak takut bahwa virus itu justru Tuhan izinkan untuk membunuh orang-orang yang sembarangan, membunuh orang-orang yang sombong, membunuh orang-orang yang tidak peduli orang lain, itu orang-orang seperti itu akan kena virus itu karena Tuhan benci kesombongan, Tuhan benci orang-orang yang tidak rendah hati, ya kan. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat sekarang banyak yang kena tuh, ya memang juga yang jadi korban juga ada orang-orang yang baik, betul, kita nggak menutup mata itu. Sebagian yang kena adalah orang baik, yang benar-benar baik. Ya, biasanya yang jadi korban yang baik ini karena mereka terlalu ingin menolong sesama, dan akhirnya mereka kena gitu ya kan. Mereka kadang-kadang udah nggak peduli diri mereka, bukan mereka sombong, tapi mereka kadang-kadang sangat peduli orang lain sampai mereka lupa mempedulikan diri mereka sehingga akhirnya mereka kena. Itu ada, tapi yang saya banyak lihat juga yang kena adalah orang-orang yang sombong, yang seenaknya, yang ngomong seenaknya gitu ya kan, itu yang sering terjadi. Lalu kita lihat juga di ayat 10-11, sebab beginilah firman Tuhan apabila telah genap 70 tahun. Jadi kita lihat ada rencana Tuhan tuh at least 70 years, jadi paling tidak 70 tahun. Jadi kalau udah genap 70 tahun, barulah aku memperhatikan kamu. Jadi Tuhan akan membiarkan mereka, Tuhan akan tidak menolong mereka, tetap akan jadi tawanan. Mereka akan jadi tawanan oleh Babilonia dan setelah itu Media Persia selama 70 tahun. Setelah 70 tahun, barulah aku akan perhatikan kamu. Maksudnya aku memperhatikan, aku akan melepaskan kamu, aku akan tidak lagi membiarkan kamu jadi tawanan. Maksudnya begitu. Tidak berarti 70 tahun itu Tuhan tidak memperhatikan mereka dalam arti Tuhan menguatkan mereka dan seterusnya. Iya, semuanya Tuhan akan lakukan. Cuman Tuhan tidak akan melepaskan mereka sebagai tawanan. Itu maksudnya. Aku akan menepati janjiku kepadamu dan mengembalikan, nah ini, memperhatikan kamu untuk mengembalikan kamu ke tempat ini, yaitu tempat Yerusalem, tempat di mana mereka tinggal sebelumnya gitu. Jadi dengan kata-kata ini kadang tidak akan berakhir cepat. Ya, jadi perlu hadapi kenyataan bahwa kamu akan hidup 70 tahun gitu ya kan. Jadi ini juga mungkin kalau kita terapkan pada masa di mana kita oleh pandemi ini, mungkin juga Tuhan punya rencana. Tidak cepat mungkin ya kan. Kita nggak tahu sampai sekarang sebenarnya buat Tuhan untuk menemukan vaksin dengan cepat itu sebenarnya gampang sekali kalau Tuhan mau campur tangan. Tapi kalau Tuhan bilang belum waktunya, biarpun sudah keluar ratusan juta dolar segera untuk penelitian ini tetap belum ketemu misalnya gitu ya kan, itu karena waktu Tuhan belum tiba. Jadi kalau udah waktunya digenapi baru Tuhan akan bertindak, kira-kira begitulah ya. Jadi Tuhan punya rencana. Sebab aku ini mengetahui rancangan itu rencana juga, plan ya kan. Tuhan mengetahui plan-nya ya kan, apa rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan punya rancangan untuk kita sebenarnya. Tuhan punya rancangan untuk dunia ini. Untuk waktu kalau di Yeremia 29, Tuhan punya rencana untuk umatnya, Israel itu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Kembali lagi, semua kata sejahtera adalah dari kata shalom. Jadi di sini shalom, di atas pun shalom. Jadi rencana Allah itu shalom. Rencana Allah itu utuh. Ya kan, akan berikan kedamaian dalam jiwa dan pikiran, dan juga memberikan kemakmuran, kesehatan, ya kan, kedamaian dalam arti tidak ada perang, ya, hidup damai.
Bukan rancangan kecelakaan, evil, ya dalam bahasa Inggrisnya dia bilang evil, bukan rancangan yang evil, yang jahat, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi Tuhan punya rancangan untuk hari depan yang penuh harapan. Jadi itu rancangan yang indah sebenarnya. Jadi rancangan Allah itu indah, tidak hanya untuk beri kedamaian, tapi sering-sering untuk rancangan yang indah itu, kita harus melewati masa-masa susah. Jadi ini semua kesulitan, musibah yang dihadapi Israel adalah untuk rancangan indah yang Tuhan sedang siapkan ke depan. Saya juga percaya sekarang yang kita alami pandemi ini, kalau kita percaya pada Tuhan yang baik, bahwa ini pun rancangan Tuhan, arti Tuhan yang merencanakan semua ini, ya kan, untuk rancangan yang indah ke depan, ya, hari depan yang penuh pengharapan. Jadi itu luar biasa sebenarnya kalau kita bisa sadar itu ya. Jadi Allah punya rancangan, Allah punya rencana, termasuk pandemi ini. Kalau rencana Allah belum terpenuhi, ya belum selesai pandemi. Kalau Tuhan bilang, oke, sudah selesai. Ya apa yang saya sudah rencanakan, apa yang saya rencanakan, itu sudah tergenapi, maka selesai. Itu kira-kira gitu. Dan itu tujuannya Tuhan bilang, dia punya rancangan yang indah mengenai kita, ya umatnya. Itu rancangan sejahtera, bukan kecelakaan, memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Jadi ini yang kita bisa pegang. Mungkin kita sekarang nggak mengerti. Kita sekarang, saya kalau baca gini, saya nggak ngerti apa rancangan Tuhan, cuman saya tahu rancangan Tuhan untuk hari depan yang penuh harapan. Kita baru akan mengamini ini kalau kita udah lewatin mungkin setelah 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, kita look back, kita baru bisa ngerti kenapa waktu itu kita mengalami pandemi. Mungkin kita bisa ngomong sama anak-anak kita atau sama suami atau istri kita, oh sekarang aku ngerti kenapa pandemi, waktu itu kita mengalami pandemi. Andaikan kita nggak mengalami pandemi, mungkin juga kita nggak akan hidup penuh pengharapan seperti sekarang. Jadi kita akan hidup, kita bisa hidup penuh harapan, ya penuh kecemerlangan, penuh berkat Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan, karena kita sudah mengalaminya pandemi itu yang menjadi rancangan Tuhan yang Tuhan izinkan. Kira-kira seperti itu ya. Lalu di ayat 12-15, saudara, dia katakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa padaku, lihat kata-kata itunya ya. Jadi 3 kali ada kata apabila. Jadi kalau ada apabila, buat saya kata apabila di sini adalah ajakan. Maka saya tulis ajakan untuk berseru dan datang berdoa padamu. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu berseru datang padaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 3 kali juga, maka kamu, kurang lebih seperti itu. Maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Tentu nggak ada kata maka, tapi saya bisa tambahkan untuk lebih jelas gitu, lihat sebab akibatnya. Ya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah itu satu ajakan Tuhan sepertinya mendorong kita berseru, datang, berdoa padaku. Aku akan dengarkan kamu. Cari aku, kamu akan menemukan. Tanya aku dengan segenap hati, aku akan memberikan answer-nya, menemukan aku dan bagian aku akan memberikan jawaban kepadamu kalau kamu menanyakan aku segenap hati, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dengan kata ini ajakan untuk utamakan Tuhan. Dalam masa-masa pandemi ini jangan lupa untuk mengutamakan Tuhan. Cari Tuhan. Ini masa yang indah untuk kita berdoa pada Tuhan. Masa yang indah kita untuk mencari kehendak Tuhan. Ya kan, menemukan apa rencana Tuhan buat kita. Kita nggak tahu rencana Tuhan buat dunia ini. Kita nggak tahu, tapi kita tanyakan, Tuhan, apa rencana buat aku? Apa rencana aku buat keluargaku, buat teman-temanku? Jadi kita menanyakan kehendak Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan janji bahwa dia akan. Memang Tuhan sangat senang kalau kita mengutamakan dia. Kalau kita utamakan dia, dia juga akan utamakan kita. Firman Tuhan sering kita baca begitu. Kalau kita menghormati dia, dia juga akan menghormati kita. Tapi kalau kita menghina Tuhan, Tuhan juga akan pandang rendah kita. Itu sering kita baca di Alkitab. Ya, jadi Tuhan sangat senang kalau kita tuh mengutamakan dia. Gitu ya. Lalu dia bilang, dan aku, 2 lagi janji berikutnya, dan aku, ini tambahan ya berkatnya, dan aku akan memulihkan kamu. Jadi kalau kamu berseru datang, berdoa padaku, mencari aku, menanyakan
aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari segala bangsa. Jadi mereka waktu itu udah cerai-berai. Sebagian mungkin waktu dibuang ke Babelonia pun dicerai-berai di banyak tempat, bukan cuma di satu kota, tapi dicerai-berai di banyak tempat. Nanti Tuhan kumpulkan. Sebagian orang Israel yang utara di Asyur, sebagian yang ada cerai-berai. Tapi Tuhan akan kumpulkan kembali. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Ya. Jadi dari mana mereka dibuang, yaitu Yerusalem, itu Israel, mereka akan kembali lagi, itu janji Tuhan. Tapi bayangkan, jadi mereka dibuang supaya mereka kembali mencari Tuhan. Karena selama ini, waktu mereka tinggal di Israel, waktu tinggal di Yerusalem, mereka tidak mencari Tuhan. Sepertinya setiap minggu mereka datang ke gereja atau sinagog pada waktu, atau bait Allah pada waktu itu. Sepertinya mereka melakukan ibadah, tapi sebenarnya mereka cuma melakukan kegiatan ibadah, tapi mereka tidak mencari Tuhan. Bukankah kita juga sama? Selama ini kita datang ke gereja, saudara, ya kan, kita belum tentu datang untuk mencari Tuhan. Kita hanya datang ingin ketemu teman-teman yang lain. Kita hanya datang untuk mencari yang lain. Sama seperti seorang pendeta pernah pakai candaan, dia bilang, seringkali kita datang ke gereja bukan cari Yesus sebenarnya itu, tapi mungkin cari kue Yesus, ya kan, cari makanan, ada makanannya nggak misalnya, yang mau datang, atau cari Yesus Ani, Yesus Marta dan seterusnya. Jadi cari cewek, ada ceweknya nggak gitu, atau cowok gitu ya kan. Jadi kita nggak cari Tuhan, tapi pandemi ini mungkin Tuhan pakai ini untuk kita mencari Tuhan. Tentu Anda tiap minggu ada kebaktian online, Anda bisa tidur, Anda nggak mau, silakan. Ya, sekarang Anda nggak perlu store muka ke gereja, nggak usah store ke pendeta ataupun penatua bahwa Anda pergi gereja, Anda bisa tidur setiap minggu, nobody knows, ya kan. Tapi kembali lagi, ya kan, kesempatan ini, disitulah kemurnian iman kita. Benarkah kita berdoa pada Tuhan, berseru pada Tuhan, atau selama ini saya lakukan hanya untuk cari muka, ya kan, aku sebenarnya nggak cari Tuhan. Ya, benarkah aku mencari Tuhan, menanyakan dengan senang hati pada Tuhan, atau aku lebih senang tanya orang daripada cari dari Tuhan misalnya. Jadi ini pandemi sama seperti musibah, Tuhan harus pakai musibah untuk membuat mereka akhirnya disuruh datang pada Tuhan. Kita bisa lihat Daniel, dia datang pada Tuhan. Mungkin dulu Daniel tidak serajin waktu dia sudah dibuang. Waktu dia dibuang, dia bisa 3 kali sehari berdoa kepada Tuhan. Benar-benar nggak ada yang orang lihat, yang bahkan dia mungkin melakukan sendirian, ya kan, tapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi Tuhan bilang, cari aku, dan seterusnya. Lalu, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pada Israel yang alami musibah? Mereka tidak disuruh slow down atau introspeksi diri atau rasakan alami penghukuman Tuhan. Enggak lah ya, Tuhan nggak sejahat itu, hanya suruh kita rasain lo sekarang penghukumanku gitu ya kan, enggak loh. Ya kan, Tuhan hukum juga karena dia mengasihi umat Israel, dia kasih mereka, dia tidak ingin mereka binasa dalam kesesatan mereka yang menyembah Allah, tapi di sisi lain mereka juga menyembah berhala, ya kan. Tapi yang Tuhan minta dengan jelas adalah mohon tetap lanjutkan hidup mereka untuk kerja, untuk berusaha, menikah, berkeluarga, mengusahakan kesejahteraan kota, ya kan, bangun rumah, ya kan, tanam, bikin kebun atau peternakan untuk perekonomian, untuk nafkah. Yang kedua, seek the Lord, cari Tuhan, berpaling, datang, berseru pada Tuhan, berdoa, mencari Tuhan, cari kehendaknya, cari bimbingannya, cari pertolongannya, cari perlindungannya, baik dalam kerja, berkeluarga maupun hidup bermasyarakat. Ya, kalau kita singkatkan, mungkin istilah yang sangat terkenal itu adalah Oret Labora, tapi bukan slogan. Ya, tapi Oret Labora ini benar-benar Tuhan mau kita lakukan dengan konkret, berdoa dan bekerja. Jadi kita seek the Lord, dengan berdoa kita cari Tuhan, kita perbaiki relasi kita dengan Tuhan, lalu kita labora, kita kerja. Ya kan, kita harus lanjutkan hidup kita. Kurang lebih itu yang mungkin bisa disimpulkan dari firman Tuhan kepada orang Israel yang dibuang, ya, supaya mereka tidak jalan di tempat. Nasihat firman Tuhan, karena itu perhatikan sesama baik kamu hidup. Ya, Efesus 5, 15, 17, di mana saya ambil sebagai tema kita.
Janganlah seperti orang bebar, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada ya. Mungkin kita masih ingat kata waktu di situ bukan dalam bahasa Greek dan bahasa Yunani, bahasa Alkitab. Kata waktu itu ada dua kata yang dipakai, satu kronos, satu lagi kairos. Ya kan? Kronos itu mungkin waktu dari dimensi 60 detik, 60 menit, ya kan, atau 1 jam, 1 hari itu kronos. Ya kan? Kairos lebih ke arah kesempatan, jadi bagaimana kesempatan yang ada. Ya. Jadi making the most of every opportunity. Jadi bahasa NIV memakai pergunakanlah dengan semaksimal mungkin setiap kesempatan yang ada. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti Tuhan bagi hidupmu, bagi karir, nikah. Yang nasihat untuk melihat keadaan apapun. Jadi padahal kalau kita lihat di Efesus, kita nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi pada waktu itu. Yang kita cuma tahu bahwa pasal-pasal sebelumnya adalah bicara tentang dari manusia lama menjadi manusia baru. Jadi itu saya feeling itu lebih ke arah kehidupan jemaat secara umum. Kehidupan jemaat, sebagian mereka adalah budak, sebagian lagi mungkin orang merdeka, ya pria, wanita, Yahudi, Yunani, jadi jemaat seperti itu. Tapi Paulus menulis pergunakanlah waktu yang ada. Jadi perhatikanlah sesama bagaimana kamu hidup ya. Jadi secara umum dia bilang kamu harus perhatiin bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan gunakan kesempatan yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, ya kan? Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan bagi hidupmu, bagi kehidupan jemaat. Ya kan? Apakah kehidupan hidupmu dalam kerja, karir, maupun hidupmu berkeluarga, menikah. Jadi coba berusaha mengerti kehendak Tuhan. Jadi nasihat ini merupakan nasihat untuk melihat keadaan apapun. Jadi setiap keadaan apapun, lihatlah itu sebagai kesempatan. Jangan lihat sebagai musibah, seperti sekarang pandemi. Jangan lihat ini hanya sebagai musibah. Lihatlah ini sebagai opportunity. Ya kan, dan manfaatkanlah itu, making the most, ya kan, manfaatkan dengan optimal, manfaatkan secara positif, secara berguna, gitu ya kan, itu kurang lebih yang mungkin kita bisa ambil dari Efesus 5, 15, 17. Tentu bagaimana sekarang making the most of this opportunity, ya saya ganti every dengan this karena fokus kepada pandemi sekarang ini atau new normal sekarang ini. Whatever ya, apakah kondisi new normal ataupun masih pandemi, ya kan, this opportunity. Jadi lihatlah bahwa ini juga opportunity. Bagaimana kita making the most? Ya, saya mungkin dari yang tadi kita lihat dari Yeremia, maka saya pikir dua hal nih perlu kita lakukan. Pertama, planning dan executing well. Jadi kita harus merencanakan dan mengexecute, melakukannya, melaksanakannya dengan baik, ya, dengan baik. Ya, apa itu? Yang paling utama mungkin life and career planning. Jadi bagaimana kita merencanakan hidup kita, merencanakan pekerjaan dan karir kita dengan baik. Jadi plan well, ya, execute well, kurang lebih itu. Gunakan semua yang ada ini dengan baik dan optimal. Buat perencanaan, lakukan dengan baik dan setia. Jadi perencanaan penting banget. Jangan, saya nggak tahu kalian sudah 6 bulan ini, dari Maret lah katakan kita udah work from home, ataupun masih kerja tapi sangat terbatas, ya kan, apakah Anda punya planning dari Maret, dari April, dari Mei, sudah punya perencanaan yang bagus gitu, atau Anda let it flow aja, cuma mengalir begitu saja, nggak ada perencanaan yang jelas, berarti Anda tidak menggunakan kesempatan ini dengan optimal. Yang kedua, seek first the kingdom of God. Aku ambil satu lagu ya, dulu ada satu lagu yang sangat terkenal, carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya itu akan ditambahkan pada lagunya. Karena seek first artinya utamakanlah Tuhan, utamakan kerajaannya, utamakan kehendaknya, gitu. Nah yang kedua ini untuk mengutamakan kehendak Tuhan, maka kita menggumuli life calling kita. Orang-orang yang menggumuli life calling itu adalah wujud dari orang-orang yang mau mengutamakan kerajaannya, mengutamakan kehendaknya, maka menggumuli life calling. Kalau saya nggak mengutamakan kerajaan Allah, saya nggak mau gumuli life calling saya. Ya kan, saya akan seenak saya aja hidup. Tapi karena saya tahu hidup saya milik Tuhan,
ya saya harus utamakan Tuhan, maka life calling sangat penting. Ya. Life calling maupun solitude maupun relationship with God itu sangat penting. Ya. Dan ESV juga understand what the will of the Lord is. Jadi mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Jadi bahasa Indonesia usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi doakanlah, berusaha mengerti, utamakan kehendak Tuhan. Ini sangat penting. Ya. Pada pandemi ini, saya rasa ini indah sekali, teman-teman. Ya. Indah sekali untuk kalian pakai kesempatan ini untuk planning, untuk seeking God's will, kayak gitu. Pentingnya. Jadi making the most of all opportunities ini, jadi gunakan setiap kesempatan yang Tuhan ada berikan sekarang dengan bikin life planning, dengan cari life calling kita, lalu life planning. Dari life calling dan planning, kita mencari kehendak Tuhan, berusaha mengerti pimpinan Tuhan, cari apa yang menyenangkan Tuhan. Lalu yang kedua, yang penting, kembangkanlah diri kita. Jadi bagaimana kita self development yang mengembang diri dengan baik, dengan terus belajar, ikut webinar yang pilih tentu, tapi webinar yang kita rasa, kita doakan, kita lihat ini penting, kita ikut, ya kan, apalagi yang free itu sangat kita pakai gitu. Pelatihan-pelatihan juga kalau ada, apakah pelatihan online yang ada yang bisa kita ikut-ikut, atau bahkan pelatihan-pelatihan yang ada tersedia di YouTube banyak sekali, itu juga kita bisa manfaatkan pada masa-masa seperti ini. Baca buku, baca artikel, ya dengan di Google atau di internet. Free courses, ya banyak kan free courses ini, baik yang yang Kristen, ya yang dari seminari online banyak banget, dan juga course yang umum, ya untuk belajar coding, belajar macam-macam. Free courses banyak sekali yang bisa Anda manfaatkan gitu ya. Saat teduh pakai ODB misalnya ya, ODB atau pakai SU, yang mungkin kita nggak usah punya yang hard copy, kita bisa ikut kok dari internet punya, ya kan ODB di internet, ada SU di internet, SU itu Scripture Union, ya kan kalau nggak salah saat teduhnya dia Encounter with God, itu sangat bermutu, ya itu juga bisa. Lalu pakailah Alkitab ESV, NIV, ya, dan Anda juga tulis jurnal, ya Anda tulis apa yang Anda pelajari dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena ini termasuk persiapan Anda untuk terus meningkatkan bahasa Inggris Anda. Dengan Anda ODB, SU, ESV, Anda Inggrisnya bisa makin meningkat tiap hari. Nulis bahasa Inggris makin meningkat. Saya waktu mahasiswa, saya sudah pakai itu ODB setiap hari, ya, pakai yang bahasa Inggris NIV. Tiap hari saat teduh pakai itu. Tentu kadang-kadang kesulitan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, saya pakai dua Alkitab. Satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia, dua Alkitab. Sehingga kalau saya nggak ngerti, saya lihat bahasa Indonesianya. Jadi bisa mengerti. Tapi pelan-pelan saudara Inggris itu meningkat. Waktu saya tes pertama saja saudara TOEFL saya langsung dapat 517, padahal teman-teman lain 450 aja susah, tapi saya langsung dapat 517. Saya tinggal ambil lagi 6 minggu course intensif, akhirnya saya bisa dapat 567 atau 570, saya lupa. Karena waktu saya mau ambil kuliah waktu itu minimal TOEFL-nya 550. Jadi waktu saya udah dapat 550, akhirnya saya eligible, ya, saya berhak untuk kuliah di sana. Sehingga akhirnya saya bisa kuliah ke Vancouver, ke Regent College. Jadi siapa tahu teman-teman kalau kalian, apalagi kalau kalian mengharapkan dari beasiswa, karena kadang-kadang dari sekolahnya, mungkin sekolahnya mencairkan 575 misalnya TOEFL-nya. Itu lama ya. Skor sekarang baru, saya lupa, yang baru ada sistem yang baru. Itu kalau dulu tuh 575 sekolahnya, jadi sekolahnya mensyaratkan 575. Tapi beasiswa, kalau kita mengharapkan beasiswa mensyaratkan di atas 600. Kalau nggak di atas 600, nggak bisa ambil beasiswa. Maka kita harus belajar bahasa Inggris dengan baik supaya kita bisa dapat beasiswa. Sebab tanpa beasiswa mungkin sangat sulit untuk kuliah di luar negeri. Ya kan, dengan beasiswa kita akhirnya bisa, dengan TOEFL tinggi, bahasa Inggris bagus, kita bisa dapat beasiswa. Dengan beasiswa kita dapat bisa kuliah di luar negeri, misalnya kayak gitu. Itu teman-teman, waktu mahasiswa saya nggak cuma punya uang untuk ikut kursus, ya kan. Saya baru ikut kursus waktu saya udah alumni, ya 6 minggu kursus itu. Karena saya udah alumni, punya uang, saya bisa ikut kursus. Tapi waktu saya mahasiswa, saya belajar bahasa Inggris sederhana tiap hari, pakai saat teduh dengan ODB dan sebagainya. Jadi kita mesti setia hal kecil seperti itu. Lalu time management sangat penting, teman-teman. Ya, belajar memilih prioritas. Jadi
time management bukan cuma soal mengatur waktu, tapi soal memilih prioritas. Itu seni yang penting banget. Karena kita belajar berhikmat dengan prioritas. 80-20 Pareto rules, ya kan, itu sangat penting. Nanti kalian kerja juga sangat penting. Bagaimana memilih mungkin 2 atau 3 strategic goals yang nilainya 80 gitu. Itu penting banget nanti kalian, atau sekarang kalian udah kerja, kalian juga rasa penting banget itu ya, kalau kerja. Jadi saya sangat mendorong teman-teman belajarlah, kembangkan diri ini. Yang mana yang kalian kurang, kembangkan diri. Ya. Nah, menata hidup, saudara, di masa pandemi. Di rumah ada yang perlu ditata agar lebih rapi, efisien, dan mudah dicari. Sebagian bisa ditata dengan cepat pada waktu weekday. Jadi weekday, kalau ada yang kurang rapi, kita bisa tata cepat. Tapi sebagian lagi, baru kita bisa lakukan weekend. Kalau nggak weekend, nggak cukup waktunya untuk menata itu. Atau ada libur panjang, baru kita bisa nata, saudara. Sebagian lagi, baru kita bisa nata pada waktu pandemi seperti sekarang. Gitu. Jadi pandemi sekarang ini mungkin waktu yang indah untuk menata sesuatu yang butuh waktu yang panjang, butuh konsentrasi yang cukup panjang untuk menata. Tapi kalau itu udah ditata, jadi rapi. Rumah kita rapi, misal komputer atau lab handphone saya jadi rapi, karena saya sudah tata video-video saya masukkan kemana, yang penting-penting, yang nggak penting saya buang misalnya. Jadi sekarang di handphone saya, kalau mau cari video, mau cari apa yang bagus, cari artikel bagus, saya udah mudah, karena saya sudah tata ini misalnya gitu ya. Jadi tatalah, ini hanya contoh gitu. Ya, jadi indah sekali. Jadi, coba pikirkan, inventarisasi mulai ya. Pilah sesuai dengan kategori tingkat kepentingan, nilai, dan kesulitan. Kita pilah-pilah mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Mana yang bisa dilakukan weekday, mana yang bisa dilakukan weekend. Mana yang hanya bisa kita lakukan waktu pandemi ini. Nah, itu yang kalian prioritaskan untuk kalian lakukan pandemi ini. Ya, misalnya ada kesempatan apa yang harus saya tata dalam masa pandemi ini. Kekurangan atau kelemahan saya dalam kerja yang perlu saya perbaiki apa aja. Apakah aku kurang soft skill misalnya, yang aku harus tambah. Hal apa dalam kerja atau karir yang saya perlu kembangkan atau tingkatkan. Ya, ini cuma pertanyaan untuk menstimulan Anda untuk, wow, iya ya, iya saya juga kurang di sini, saya perlu dipelajari kayak gini, dan seterusnya. Saya kasih contoh, misalnya ini dari bahasa Inggris, saya terjemahkan dengan kualitas pekerja. Sebenarnya judulnya Top 10 Qualities for Employees. Jadi untuk orang-orang yang karyawan kerja, saudara, 10 kualitas yang penting. Satu, sikap yang positif. Kita ini udah sikap positif atau sering negatif? Ya kan? Saya nggak kasih pilihan sudah atau bagus, kurang bagus, lumayan. Kalau kita kasih itu nanti kita pilih lumayan semua gitu. Tapi udahlah langsung aja. Kalau belum bagus ya belum bagus. Kalau udah bagus ya bagus. Sikap positif udah bagus nggak? Bagus, klik di sudah. Kalau belum ya langsung pilih belum. Saya harus perbaiki. Ya kan, dapat dipercaya nggak? Anda ini termasuk orang yang bisa diandalkan nggak? Bos Anda bisa andalkan Anda nggak? Ya kan. Teman-teman Anda bisa andalkan Anda nggak? Kalau Anda orang yang diandalkan, taruh di situ, sudah bagus. Tapi yang belum, tulis saya belum bisa. Lalu nanti kalau misalnya nomor 2, saya agak kurang bisa diandalkan, kenapa ya? Di mana kesalahan saya? Di mana kekurangan saya? Nah, itu direnungkan, dicari ya kenapa. Apakah Anda orang punya inisiatif secara bijak? Jangan inisiatif semua, secara bijak. Wah, ini saya harus inisiatif nih, secara bijak. Milih, ya pilih yang mana yang perlu, mana nggak perlu inisiatif. Mampu bekerja di bawah tekanan nggak? Ya kan, jadi under pressure kita bisa kerja dengan baik. Atau kita masih belum, berarti kita harus latih. Ya, ini yang nanti kita akan bahas di menata emosi. Karena sering-sering di bawah tekanan, emosi kita jadi down, atau emosi kita jadi labil, yang membuat akhirnya kita nggak bisa kerja dengan baik. Ya, jadi menata emosi penting. Apakah kita mau berubah? Tapi kalaupun mau berubah, apakah kita bisa berubah? Selama ini saya mau berubah, tapi nggak bisa berubah. Nah, itu kalau nggak bisa berubah, kita mesti cari tahu, why? Kenapa ya aku kok susah berubah? Apa sih hambatanku untuk berubah? Ya kan? Ya, kalau saya udah bisa, mau dan bisa berubah, saya pilih itu sudah. Kalau belum, saya akan bilang belum. Apakah saya juga terus mau belajar keterampilan baru? Jadi kalau ada keterampilan baru, aku mau belajar. Ya, aku orang yang senang sesuatu yang baru bisa untuk belajar. Tentu tanpa meninggalkan yang lama. Yang keterampilan lama tetap kita pelihara. Terus apakah kita orang yang mau maju, mau meningkatkan diri? Ya kan? Apakah kita orang yang kurang mau meningkat diri? Apakah kita mau bertanya? Jangan suka assume, menduga tuh
menduga tuh dari bahasa Inggris assume. Kita jangan cuma assume gitu. Tanya aja daripada kita assume padahal nggak benar gitu. Mendingan kita bertanya gitu. Benar nggak sih ini? Benar nggak sih ini? Sehingga asumsi kita atau dugaan kita benar atau salah. Lalu mengerjakan lebih dari uraian tugas. Jadi kalau kita dikasih uraian tugas 1 sampai 7 misalnya, kita mau kerjakan sampai 10. Yang di luar uraian tugas pun kita mau kerjakan kalau kita nilai itu penting. Ya. Atau istilah yang lain adalah apakah kita ini orang-orang yang mau bekerja ekstra mile, mau melakukan ekstra mile, melakukan lebih dari yang diminta. Biasanya orang-orang hebat mau gitu. Lalu, apakah saya juga orang yang bisa coaching orang lain, bisa mengajar, bimbing orang lain. Kalau Anda nggak bisa, ya kan Anda nggak bisa jadi leader. Kalau Anda bisa, bos kita bisa angkat kita jadi leader, karena kita bisa bimbing yang lain, mengajar orang lain. Nah, ini berapa yang menarik. Jadi Anda bisa tinggal lihat diri Anda, oh, saya kurang di sini. Saya harus gunakan pandemi ini mungkin untuk, nah ini leadership soft skill, saudara ya. Banyak banget. Sebagian pun saya nggak ngerti itu, tapi saya lihat indah sekali, bagus banget. Saya pengen, kalau saya kerja, saya pengen mendalami. Ini ada beberapa menurut saya, karena pandemi ini, ya ada kayak remote team management, virtual team management, ya kan, talent mungkin umumnya, tapi people management, misalnya itu give clear feedback, kayak apa gitu, managing difficult conversation. Kalau strategic planning kita udah sering dengar lah ya. Terus versatility itu juga saya kurang itu ngerti ya. Apa itu versatility? Kita harus dalamin. Tapi ini penting, cultural intelligence misalnya, itu juga menarik, conflict resolution, dan seterusnya, encouragement misalnya. Itu soft skill ya, dari kalau kalian lihat semua ini, waduh saya kurang di sini, saya mau belajar ini, saya mau belajar ini gitu ya kan. Anda bisa lihat. Lalu kepemimpinan yang baik. Kalau memang Anda ingin berkembang jadi seorang leader, ya kan, Anda mungkin perlu karakter-karakter ini. Anda perlu keterampilan ini, karakteristik ini, misalnya dia punya integritas. Tapi menarik ya, di sini tuh yang saya senang, dia tuh integritas dan adaptabilitas. Ya. Lalu percaya diri dan rendah hati. Jadi kalau percaya diri, nggak rendah hati, sombong dia. Tapi percaya diri, rendah hati, kombinasinya indah banget. Keberanian, dia orangnya berani, tapi juga perhatian. Ya kan, lembut hatinya. Beraninya nggak kasar. Empati tapi perspektif. Ya, dia punya perspektif, dia nggak sembarangan empati. Ya kan, dorongan, dia punya dorongan, punya drive, tapi dia selalu gratitude. Sebab kalau dorongan tanpa gratitude, orangnya akan nggak puas, orangnya nggak akan nggak konten nantinya. Lalu dia disiplin. Ada yang disiplin kaku banget. Enggak, disiplinnya fleksibel. Jadi tahu kapan harus fleksibel, tapi tetap disiplin gitu ya kan. Tidak juga fleksibel, nggak disiplin. Jadi ini kombinasi yang menurut saya indah sekali memang. Leader yang baik itu memang mesti disiplin tapi fleksibel. Kalau disiplin toh nggak fleksibel, biasa dianggap pemimpin yang kurang bagus. Pemimpin yang bagus seorang punya vision, visionaris, dia punya visi, tapi dia juga realistis. Dia bukan pemimpin yang realistis. Itu nggak pemimpin yang baik juga. Jadi pemimpin baik dia juga harus realistis. Dia sangat mau berkorban altruisme, tapi dia juga tidak sampai tidak menjaga dirinya. Dia juga menjaga dirinya. Jangan sampai dia jadi korban dari COVID misalnya. Dia sangat ingin menolong orang lain, tapi dia juga jaga dan sampai dirinya jadi korban misalnya. Jadi itu menarik karakter seperti ini. Yang Anda coba pikir, mungkin Anda percaya diri, tapi mungkin Anda belum kurang rendah hati. Nah, kombinasi itu yang perlu dimiliki. Kalau keterampilan, saya rasa kalian udah tahu, cuman yang menarik kayak komunikasi, strategic planning, yang Anda udah belajar nggak? Anda udah mahir nggak strategic planning? Yang menarik lagi adalah complex problem solving. Yang sering saya dengar adalah keterampilan jadi problem solving skill, tapi di sini dia tulis kompleks. Jadi bagaimana mengambil atau memecahkan masalah yang kompleks, yang rumit. Jadi kita mesti belajar. Jadi kita bukan cuma punya skill problem solving, tapi skill kompleks problem solving. Jadi memecahkan masalah yang rumit, yaitu kita harus belajar. Ya, kan? Kalau Anda pemimpin yang baik, Anda tuh mampu untuk memecahkan masalah-masalah yang rumit gitu. Itulah pemimpin. Lalu critical thinking, ya, kemampuan dia berpikir secara kritis. Creativity, people management, emotional intelligence. Jadi seorang pemimpin yang baik, dia bisa mengontrol emosinya, mempunyai kecerdasan emosi. Itu penting banget.
Mudah-mudahan kita bisa bahas nanti dalam tata emosi. Soft skill untuk manajer ya, kalian bisa baca lah nanti ya. Jadi ini. Lalu 5 tingkat kepemimpinan. Di mana Anda? Mungkin Anda di level 1 sekarang. Highly capable individual, seorang individu pribadi yang punya kemampuan yang tinggi, ya kan. Lalu contributing to the team member. Yang kedua, sebenarnya yang 1-2 sepertinya belum memimpin ya, masih dalam team member, tapi Anda sudah bisa contribute, bisa menjadi berkat buat team member. Di level 3 baru Anda sudah menjadi kompeten manager, yang sudah Anda jadi manager yang kompeten. Tapi kompeten aja mau dari level 1 highly capable individual. Jadi penting banget semua itu ya. Lalu setelah itu baru effective leader, dan yang terakhir adalah eksekutif. Jadi para CEO, komisaris, dan eksekutif itu yang the highest ya. Ini menurut Jim Collins ya, kalau kalian mau baca. Jadi from good to great. Ya ini latihan, misalnya Anda kalau mau latihan sekarang, ya kesempatan Anda bekerja, bisa untuk menata diri dalam hal apa, memperbaiki dalam hal apa masa pandemi ini, mengembangkan atau meningkatkan diri dalam hal apa. Tadi contoh-contoh saya sudah berikan, Anda tinggal lihat, wah aku kurang di sini, wah aku perlu perbaiki di sini. Anda bisa coba isi, ya kan, kurang lebih seperti itu ya. Lalu mulai dari inventarisasi, Anda coba inventaris hal-hal yang perlu tata dalam hidup Anda agar pekerjaan karir bisa lebih baik ke depan. Soft skill apa yang Anda perlu, ya kan Anda inventaris saja gitu, karakter, lain-lain dan seterusnya. Lalu pilah mana yang kita lakukan masa ini, mana yang nggak perlu, ya kan. Jadi bisa kita lakukan gampang. Yang gampang-gampang tidak terlalu sulit, tapi yang lebih sulit kita pilah untuk masa-masa ini untuk kita lakukan. Lalu kita setelah pilah kita mau lakukan 1, 2, 3 misalnya, lalu bikin planning, bikin perencanaan, ya kan. Bagaimana planning itu menjawab pertanyaan what, apa yang mau kita lakukan, kenapa kita melakukan itu, artinya why ini menjawab tujuan, apa tujuan kita, sasaran kita, lalu bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, di mana melakukannya, kurang lebih seperti itu. Itulah planning kurang lebih. Saya kira saya sudah cukup sampai di sini. Kita kembali lagi teman-teman. Silakan. Sementara saya sudah minta beberapa teman yang akan sharing ya, jadi membagikan mungkin bagaimana teman-teman jadi kita masih punya waktu ya, mungkin sekitar 20 menit, saya kira 20 menit. Saya akan minta berapa teman-teman untuk share, mulai dari Egy. Egy mungkin akan share kira-kira menurut Egy. Ya, silakan. Ya. Kalau Egy, apa yang Egy mau lakukan? Mungkin Egy bisa cerita dikit-dikit, kamu kerja seperti apa, dan seterusnya, dan kalau dari sisi kamu apa yang kamu Oke, makasih Pak Tadius. Ya, sebelumnya aku perkenalkan dulu ya. Shalom, nama saya Abigail Panjaitan. Saya alumni FTUI 2009 dan saat ini saya bekerja di salah satu kantor pemerintah di Jakarta. Ya, jadi kesempatan kali ini saya mau sharing soal apa yang saya lakukan saat saya menggunakan pandemi ini, juga jadi kesempatan untuk menata diri. 2 hal yang mau saya bagikan, mungkin yang pertama soal karakter dan yang kedua soal pekerjaan. Yang pertama soal karakter ya. Jadi saya tuh menyadari kalau saya punya satu karakter yang bisa dibilang cukup negatif. Saya itu orang yang sukanya serba cepat. Jadi kayak seperti orang yang nggak sabaran gitu. Mungkin saya bisa sabar sih untuk misalnya kalau ada orang yang memperlakukan saya kurang enak gitu. Kalau konteks itu saya mungkin masih bisa sabar, tapi ternyata saya kurang bisa sabar untuk sesuatu, misalnya pekerjaan-pekerjaan, atau saya melihat orang lain itu berjalan tuh kayak lebih lambat gitu, atau kecepatannya tuh kayak di bawah saya gitu. Akhirnya karakter ini bikin saya tuh sering mudah gelisah.
Nah, saya juga punya karakter dominan dan saya akhirnya merasakan ketika ada orang lain yang lebih lambat dari saya cenderung selalu ingin mengambil setir gitu. Dan menurut saya hal ini juga pasti akhirnya bikin orang dalam pekerjaan saya, misalnya saya bisa menghambat loh pertumbuhan orang lain gitu. Padahal kan pasti standar cepat orang tuh beda-beda ya gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak cepet-cepet beresin karakter ini, bisa jadi someday saya bisa bikin orang lain tuh lebih sulit gitu untuk bertumbuh. Nah, saya bersyukur karena pandemi ini tuh jadi momen saya merenung. Kira-kira apa ya penyebabnya? Saya merenungkan akar masalahnya apa ya? Kenapa kok saya tuh mudah gelisah ketika sesuatu tuh menurut saya berjalan lebih lambat gitu. Saya bersyukur dengan masa-masa PSBB kemarin kita jadi stay at home. Lalu juga saya tuh sempat ada waktu saya isolasi mandiri selama beberapa hari karena saya sempat jadi ODP karena di ruangan saya ada yang positif COVID gitu. Akhirnya nunggu swab hasilnya keluar, saya harus benar-benar berdiam diri dalam kamar. Jadi bahkan bukan hanya di rumah ya, tapi saya harus benar-benar di dalam kamar. Akhirnya waktu-waktu itu saya pakai untuk banyak merenungkan si karakter saya ini. Tools yang saya pakai saat itu memang saya baca buku atau saya kayak dengerin khotbah, tapi kan biasanya kalau saya baca buku atau saya dengerin khotbah habis itu selesai ya, dicatat selesai gitu. Tapi pas masa-masa itu saya bersyukurnya saya punya waktu malam-malam akhirnya merefleksikan ulang dan merenungkan ulang gitu, mencerminkan ke dalam diri saya tentang si misalnya satu tema yang saya baca. Nah, lalu akhirnya saya ketemu tuh akarnya, kira-kira apa ya yang bikin saya tuh kayak gitu mudah gelisah saat seseorang tuh lebih lambat dari saya. Ternyata akarnya adalah saya itu cenderung nggak suka sama sesuatu yang uncertain atau yang tidak pasti gitu. Jadi kalau lambat saya ngerasa uncertainnya jadi lebih lama gitu. Akhirnya itu membuat saya merasa kayak tuh saya mau kontrol semuanya. Karena kalau cepat saya jadi bisa lebih tahu hasilnya lebih cepat, lebih tahu jawabannya lebih cepat. Akhirnya saya bisa take action lebih cepat gitu untuk menghindari kalau misalnya saya gagal, kalau misalnya saya sakit, saya luka gitu. Nah, akhirnya saya cenderung control freak di situ dan akhirnya saya mau menghindari kesakitan-kesakitan atau kegagalan-kegagalan. Nah, akhirnya saya tahu akarnya di situ dan ya saya menyerahkan semuanya lah kepada Tuhan. Sebagai ya saya sadar Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang pasti dan tetap gitu. Saya nggak bisa kontrol semuanya, tapi Tuhan bisa kontrol semuanya. Dan satu lagi juga akhirnya saya belajar makin merefleksikan bagaimana karakter Tuhan yang pasti tetap mengasihi saya loh, walaupun saya gagal dan saya semua hal itu nggak terjadi sesuai planning saya gitu. Itu soal karakter. Nah, yang kedua saya mau sharingkan adalah dalam hal pekerjaan. Jadi mungkin Pak Tadius dan beberapa teman-teman yang kenal saya pasti tahu kalau saya itu cukup people oriented ya. Jadi saya tuh senangnya ketemu orang gitu. Dan di kantor itu saya juga ngerasa saya kerjanya lebih produktif karena saya ketemu orang tuh live gitu. Dan saat PSBB kan akhirnya nggak ketemu, semuanya kan harus adaptasi ke virtual kan. Nah itu akhirnya bikin saya cukup struggle dan stres dan saya kayak sempet demotivasi kerja gitu karena saya nggak bisa ketemu orang gitu. Saya rindu momen-momen di mana saya tuh bisa ngobrol sama rekan-rekan kerja saya, sama atasan saya di sela-sela pekerjaan, lalu momen-momen kami makan siang bersama gitu, terus kami sharing-sharing. Nah itu semua kan nggak ada waktu PSBB. Semuanya akhirnya kontak hanya lewat WhatsApp, Zoom, telepon, dan itu pun hanya sebatas ngomongin kerjaan udah beres apa belum. Nah itu tuh bikin saya cukup struggle, tapi akhirnya waktu harus new normal masuk kantor lagi, saya tuh jadi ngerasa lebih bersyukur gitu waktu saya bisa masuk kantor lagi, bisa ketemu sama teman-teman saya. Memang ada yang hilang ya dari
sebelum PSBB dan setelah gitu. Memang sekarang akhirnya interaksi nggak bisa sehangat dulu lagi, nggak bisa sebebas dulu lagi karena harus pakai masker, harus jaga jarak gitu. Tapi saya bersyukur ada satu hal di diri saya dan di diri teman-teman kerja saya yang tumbuh atau yang lahir karena pandemi ini, yaitu kami tuh jadi lebih saling perhatian dan lebih saling menjaga, lebih saling mengingatkan. Kita tuh sering ngingetin, udah minum vitamin C-nya belum gitu. Terus misalnya kita disediakan kayak semacam susu sama bahkan telur setengah matang setiap pagi, dan itu kita kayak saling ngingetin. Nah itu kan hal-hal yang begitu tuh nggak ada ya maksudnya sebelum pandemi ini. Dulu mungkin kita menganggap partner kerja kita itu sebagai tim kita aja yang ya kalau kita kerjanya teamworknya bagus, kamu bisa achieve target kamu, saya bisa achieve target saya gitu. Tapi sekarang bahkan kita bisa ngelihat partner kerja kita itu benar-benar lebih sebagai ya manusia yang juga dikasihi Allah dan juga yang harus kita kasihi gitu. Terus juga kan sekarang tuh kerja jadi lebih stres dan lebih menakutkan ya, karena kita tahu klaster kantor itu akhirnya sering jadi peningkatan jumlah COVID yang signifikan. Nah, akhirnya sekarang yang kami saling menjaga, saling mengingatkan, saling perhatian, itu tuh sangat membantu loh untuk kita tuh jadi nggak terlalu takut di kantor, jadi nggak terlalu stres gitu, walaupun kita tahu ancaman itu tetap besar gitu. Ya, akhir kata kesimpulan saya dari sharing ini adalah mungkin slowing down atau hidup yang sekarang memelan itu akhirnya pertama bikin kita tuh punya waktu lebih banyak untuk berpikir, untuk menganalisa, juga untuk mengambil keputusan yang terbaik gitu. Lalu hidup yang pelan kayak gini juga akhirnya jadi ruang untuk kita lebih menghargai orang-orang sekitar kita. Dan juga hidup yang pelan kayak gini ternyata bisa jadi kesempatan untuk kita tuh lebih bersukacita dan mensyukuri hidup. Ya, sekian Pak tadi sharing aku. Terima kasih. Makasih, Gi. Jadi ada dua hal yang Gi share. Yang pertama, pandemi ini merupakan kesempatan dia untuk mengenali karakternya dan menyadari dan pelan-pelan menata karakternya, terutama yang kurang sabaran dan akhirnya menemukan motivasi yang membuat dia seperti itu. Yang kedua juga pandemi ini dia syukuri karena membuat dia akhirnya lebih peduli sama orang lain, ya, terutama di kantor dan seterusnya. Terima kasih. Kita dengar lagi sharing dari dua rekan lagi. Erli ada nggak ya? Erli, silakan. Kita nggak ada Bang, langsung Yanti aja. Ada. Yanti ada. Yanti ada. Ada. Yanti mau share? Silakan. Ini Yanti aku nih Kak. Kali. Iya. Ini mana nih, Yanti atau Erlin? Yanti Bang, Yanti. Yanti, oke, silakan. Ya. Ya terima kasih Pak Tadius. Jadi kalau saya pengalaman pribadi selama pandemi ini, ya kalau 3 bulan pertama sebenarnya masa-masa yang cukup, jadi ada dua sisi. Di satu sisi harus menyesuaikan dengan COVID yang menuntut sesuatu yang jauh berbeda dengan sebelumnya, apalagi pekerjaan. Kalau di kami itu kan justru, kalau kami HRD itu istilahnya satgas COVID-nya di kantor, gitu. Jadi kami harus terus-menerus update mengenai informasi, terus harus edukasi, harus juga terus mengingatkan semua karyawan. Dan di sisi lain, kayak kami atau saya secara pribadi pun nggak bisa pungkiri bahwa saya juga punya rasa panik, saya juga punya rasa khawatir, sayanya juga punya ketakutan tersendiri di dalam diri saya, mulai dari COVID ini gitu. Tapi satu hal yang saya juga nikmati di tengah situasi seperti itu, kalau 2 bulan pertama saya WFH gitu. 1 bulan pertama saya WFH itu karena memang kebetulan saya demam batuk pilek, jadi memang langsung otomatis di rumah begitu. Sampai 2 bulan pertama itu saya di kantor, saya di kosan WFH. Justru sebenarnya
di masa-masa itu jam kerjanya itu jadi lebih over dibanding saya WFO, karena pemerintah keluarin kebijakan apa saya harus cepat, terus saya harus cepat meeting dengan semua departemen, kita harus apa, karyawan, kita harus pengurangan, kita harus apa, segala macam gitu. Jadi harus cepat, harus responsif, dan juga di luar dari itu yaitu tadi berada di tengah-tengah antara perusahaan dan karyawan. Jadi yang paling dipikirkan juga adalah bagaimana kebaikan bersama, gitu. Bagaimana juga bisa menolong karyawan untuk bisa memahami keadaan, walaupun ya kita nggak bisa senangkan hati semua orang dalam waktu bersamaan, apalagi di situasi awal COVID seperti kemarin, gitu. Jadi sebenarnya di awal-awal 3 bulan pertama kemarin itu masa-masa cukup stres karena tuntutan pekerjaan, karena keadaan juga begitu. Tapi di sisi lain 2 bulan pertama saya WFH, ada banyak hal yang sepertinya hidup saya terlatih untuk ditata lebih rapi. Karena saya di kosan, jadi saya bisa atur kapan saya bangun, kapan saya masak, kapan saya saat teduh, kapan saya mulai bekerja, kapan saya beristirahat. Walaupun sebenarnya dari jam kerjanya itu sangat over, kadang sampai jam 9 harus meeting online segala macam gitu. Tapi yang saya nikmati adalah hidup saya perlahan mulai dilatih tertata sejak COVID. Gitu. Salah satu contohnya adalah yang membuat saya tetap happy di masa pandemi ini adalah konsisten untuk masak makanan sendiri, gitu. Minimal saya tahu jelas apa yang saya konsumsi, gitu. Dengan saya belanja sendiri, dengan saya masak sendiri, saya makan sendiri, dan kalau misalkan rasanya cukup enak atau bisa share ke orang lain dan dia juga senang dengan itu, jadi ada reward tersendiri yang reward tersendiri dari aktivitas itu, gitu. Dan kayak misalkan itu salah satunya, gitu. Masak, dan itu konsisten sampai sekarang, gitu. Jadi secara fisik saya merasa tubuh saya jauh lebih sehat, gitu. Terus dari waktu, gitu ya, otomatis dari COVID ini seperti dilatih untuk memperlambat tempo hidup, karena saya akhirnya bisa belajar. Sebelum COVID, kenapa saya sibuk banget ya? Tampaknya saya ngerasa saya sangat sibuk sekali, gitu. Untuk waktu itu sangat susah dinikmati. Tetapi setelah COVID sebenarnya sibuknya sama. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, di awal itu sibuknya juga lumayan over, gitu. Belum lagi situasi yang kita nggak bisa prediksi, situasi yang nggak jelas, begitu. Tapi entah kenapa saya merasa terlatih hidup. Saya belajar untuk memperlambat tempo hidup. Saya belajar untuk mengatur kapan saya bekerja, kapan saya beristirahat, dan juga kapan saya harus melakukan aktivitas lain. Itu semuanya mulai tertata. Karena mungkin pengaruh nggak kemana-mana juga, gitu. Jadi mau tidak mau banyak fokus memperbaiki diri. Tidak banyak ketemu orang, tidak jalan-jalan kemana atau warawiri kemana-mana, gitu. Jadi benar-benar fokus di kosan, dan juga saya merasa lebih dekat juga dengan keluarga, karena mau tidak mau setiap hari kami teleponan, karena sejak awal COVID saya memang jarang pulang, karena saya bekerja interaksi dengan orang banyak cukup setiap harinya, jadi saya rasa saya tidak perlu sering-sering pulang, gitu, karena memang di rumah juga orang tua usia rentan dan ada penyakit bawaan, begitu. Tapi dari jarak jauh justru saya merasa kami merasa makin dekat, karena setiap hari teleponan, setiap hari video call, terus ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol yang remeh sebenarnya, tapi sesuatu yang mungkin jarang kami obrolin
ketika ketemu offline sama keluarga gitu. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang justru saya nikmati, dan di luar dari itu ya pasti ada titik jenuh, apalagi ini udah 6 bulan. Ada masa di mana kayak kalau udah balik ke kantor, udah 2 bulan ini udah balik ke kantor, ada masa saya rasa saya juga bingung harus ngerjain apa. Setelah transisi kemarin, karena ada banyak hal di pekerjaan yang harus ditunda, tidak mungkin untuk dilakukan, training atau apa segala macam, ya terjebak dalam aktivitas setiap hari yang itu-itu saja. Sempat ada rasa kok aku kayak kurang produktif ya gitu, tapi ketika ingat kembali, ya mungkin memang ada waktunya gitu. Saya tidak perlu seperti baterai yang tercharge 100% setiap hari, setiap waktu. Akan ada masa di mana ya saya juga tidak perlu melakukan banyak hal, it's okay gitu. Nah, jadi masa-masa jenuh itu saya juga terus pakai planning gitu, to-do list. Saya harus kerjakan apa, prioritas pekerjaan. Kayak sekarang harus ngurusin BLT karyawan gitu-gitu. Terus apalagi yang harus saya lakukan gitu. Jadi berdasarkan, saya sangat ditolong sama to-do list itu, karena kalau tidak saya jatuhnya itu paling bosen baca-baca kayak gitu-gitu, cuman muter-muter scroll mouse kayak gitu-gitu. Jadi saya juga bersyukur kayak di pandemi ini saya bisa hadir di banyak tempat yang mungkin saya nggak bisa hadir sebelum COVID ini gitu. Kayak misalnya contohnya CLC, waktu zaman sebelum COVID saya nggak pernah ikut tapi setelah COVID saya jadi rajin ikut. Saya juga rajin untuk membina diri secara online sesuai dengan kebutuhan saya sebagai pekerja, sebagai anak Tuhan, seperti itu. Dan juga seminar-seminar yang saya butuhkan. Walaupun sebenarnya saya tadi juga dibantu dan juga tertolong untuk memikirkan hal-hal apa yang akhirnya perlu saya prioritaskan untuk pengembangan diri, baik dalam pekerjaan maupun pribadi, yang perlu saya list, yang perlu saya mulai prioritaskan di masa pandemi ini, memanfaatkan peluang-peluang, walaupun hari depan kita nggak pernah tahu. Justru karena tidak jelas itu, setidaknya kita sudah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, seperti itu. Ya, Ya, saya rasa nanti ya, ya mungkin dari pengalaman kamu banyak itu ya, jadi berkat juga pandemi ini untuk keluarga terutama, maupun juga untuk kamu pribadi bisa lebih dekat sama Tuhan. Yep. Tapi kamu juga ya mungkin yang perlu itu ya, bagaimana kreativitas untuk bisa punya perencanaan yang lebih baik ke depan, supaya sadar bahwa mungkin ada banyak hal yang bisa dilakukan waktu normal, nggak usah dilakukan sekarang gitu maksud saya. Tapi apa yang sulit dilakukan waktu normal yang bisa dilakukan sekarang, itu yang mesti kamu cari, sehingga akhirnya kamu bisa menggunakan kesempatan pandemi ini untuk melakukan yang nanti pada waktu udah normal kamu akan bilang, aduh syukur ya waktu pandemi itu akhirnya aku bisa melakukan itu, sehingga akhirnya ya seperti tadi keluarga kan salah satu, tapi ini nggak bicara keluarga, ini bicara soal pekerjaan, bicara soal depan kamu, misalnya itu sih yang mungkin perlu ke depan kamu pikirkan, saya kira ya, itu salah satu. Ya saya rasa itu mungkin karena waktu sudah jam 8.40, saya kembalikan ke Lydia Kori sebagai, ada pertanyaan di itu sih di chat ya, apakah harus langsung sekarang? Iya, saya nggak tahu gimana Lid, harus Boleh Bang, masih ada waktu untuk jawab pertanyaan. Untuk mencoba menjawab ya. Saya nggak tahu yang mana, saya baca yang Mika ya, Mika Kristiani itu yang pertama bukan? Yang betul Bang. Betul ya, jadi dia bagaimana sebagai orang Kristen kita mengusahakan kesejahteraan kota di tengah kehidupan yang pluralistik, secara khusus dalam keberagaman agama, karena terkadang ada beberapa orang yang berusaha untuk mengusahakan kesejahteraan kota tapi malah
dengan bertoleransi, tapi malah ujungnya kompromi sama Tuhan. Nah, kalau kayak gitu gimana ya Bang, untuk tetap mengusahakan kesejahteraan kota, tapi tidak berkompromi gitu? Ya, memang topik ini saya kira kita harus belajar lebih komprehensif ya. Kalau kita belajar sedikit-sedikit nanti kita salah paham. Tapi begini bahwa kita hidup itu tuh namanya ada dua revelation, ada yang namanya general revelation, ada yang namanya special revelation. Kita nggak kompromi untuk special revelation, di mana kita punya iman, misalnya keselamatan melalui Yesus, itu kita nggak kompromi, ya kan. Terus kehidupan kudus kita nggak kompromi kalau kita ya. Tapi kalau publik, dalam kehidupan publik mungkin kita juga harus toleran untuk nilai-nilai yang diterima oleh publik misalnya. Selama nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, saya rasa nggak ada masalah. Tapi yang banyak dibicarakan misalnya usahakanlah kesejahteraan kota, itu yang kita usahakan misalnya jagalah lingkungan yang bersih. Saya rasa nggak ada toleransi apa-apa di situ ya kan. Semua sama, kita jaga lingkungan. Sekarang pandemi, kita juga jaga diri supaya jangan menyebar luas. Ya kan, kita semua perjuangkan untuk pakai masker, kita tegur orang nggak pakai masker dengan sopan misalnya. Menurut saya itu semua masih baik gitu. Lalu kita hindari temu-temu. Kalau aja ada yang ngajak, ayo kita ketemu, gini-gini, jangan dulu lah. Kita lagi pandemi kayak gitu-gitu ya kan. Kita ikut memperjuangkan kesejahteraan kota. Jadi sebenarnya jangan terlalu takut kalau menurut saya ya. Kadang-kadang kita belum apa-apa tuh udah takut toleransi, takut kompromi. Menurut saya untuk kompromi itu hanya hal kecil, banyak hal besar yang kita bisa lakukan bersama. Sebenarnya ya kan, kita bisa perjuangkan. Misalnya kita memperjuangkan untuk tidak korupsi. Semua orang sama toh, semua ya kan. Untuk tidak korupsi, kita memperjuangkan supaya korupsi makin berkurang di negara kita, ya kan, itu salah satu. Kita perjuangkan supaya tertib lalu lintas, ya kan, kita ikut berjuang supaya tertib lalu lintas, kita nggak melanggar peraturan lalu lintas, seperti itu. Jadi banyak sih, lalu kita terlibat, misalnya di RT RW kita terlibat memperjuangkan supaya RT RW kita cukup bersih, cukup rapi, cukup aman, ya kan, lalu ikutlah sebagai pengurus RT RW. Saya rasa di situ nggak ada kompromistis, ya kan, terhadap iman kita pada Tuhan, ya kan, saya kira nggak ada gitu, kecuali kalau ada sesuatu yang kita rasa nggak baik, ya kita ngomong baik-baik gitu ya kan, ngomong baik-baik. Saya rasa bisa dimengerti. Mudah-mudahan nangkep ya. Sayangnya Mika nggak tulis bentuknya sih, yang dia takut kompromi itu dia nggak tulis, sehingga kita sulit menjawab ini secara lebih terperinci ya, saya rasa. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada satu lagi Bang. Ini pertanyaannya dari Ida Sianturi, bertanya terkait dengan COVID. Misalnya kita udah berusaha disiplin, mematuhi protokol, tapi orang-orang di sekitar kita justru tidak mematuhi atau bersikap ceroboh. Dan kemudian Tuhan mengizinkan kita untuk kena COVID. Bagaimana kita memahami kehendak Tuhan dalam hal anak-anak Tuhan yang meninggal ketika menunaikan tugas pekerjaan dan pelayanannya, atau kemungkinan bahwa kita sudah berusaha untuk disiplin, tapi orang di sekitar kita malah kita kena dari orang-orang yang di sekitar kita. Nah, bagaimana kita melihat hal-hal seperti itu, Bang? Menurut saya kita tidak akan kena kalau kita disiplin. Menurut saya. Jadi kalaupun kita kena, berarti kita mungkin kurang disiplin. Misalnya kalau kita mau disiplin, makan siang, ya kita berusaha tidak makan bersama. Ya kan, kita bilang sama teman-teman, kayak istri saya kan dia dokter, dia ke rumah sakit misalnya. Kalau makan siang, mereka udah janjian makannya jangan bersama-sama. Yang makannya tuh gantian. Yang satu makan, yang lain enggak, ya kan, sehingga kita tidak buka masker in the same time dan ngobrol. Kalau kita in the same time buka masker ngobrol, itu kan cipratan dropletnya bisa akhirnya dibawa oleh AC lah, angin AC atau apa, kita bisa kena seperti itu. Tapi hindarilah makan bersama, buka masker bersama, itu hindari gitu. Maka salah satu yang mesti sangat dihindari, pergi ke restoran sama teman lalu makan sama-sama, itu hindari. Kalau sama suami istri berdua sih nggak terlalu masalah, ya kan, karena memang satu rumah kan. Maka di Inggris kan diizinkan kalau mau yang makan semeja itu diizinkan hanya yang keluarga boleh di Inggris.
Ya kan? Tapi di Indonesia saya lihat resto teman-teman makan bersama-sama. Bahkan anak persekutuan kemarin saya lihat di satu mall karena mereka nyanyi ada yang ulang tahun. Dari lagunya saya bilang wah ini anak persekutuan ini. Anak PMK, alumni PMK kali 6-7 orang mereka merayakan ulang tahun salah satu anggotanya. Lalu buka masker bersama-sama, lalu ngobrol kan. Bagaimana kalau salah satu dari mereka udah ODP? Ya kena lah yang dekat-dekat dia. Saya rasa disiplin itu penting banget gitu, ya kan? Jadi disiplin penting. Kalau kita udah disiplin kena juga, ya kita bilang itu udah kehendak Tuhan lah, ya kan? Kita bilang ya toh mungkin kita harus terima kenyataan seperti itu. Kalau bukan kehendak Tuhan, nggak akan terjadi gitu. Namun jangan cepat-cepat bilang itu kehendak Tuhan, padahal karena kita yang ceroboh. Ya itu yang mesti dihindari. Kalau saya sih itu sih. Iya. Ya, ini ada pertanyaan lagi Bang dari Frankie Nuh. Shalom Pak Tadeus, bagaimana teknis dan ukuran waktu dalam mencapai kepemimpinan dalam karir yang tadi Bang Tadeus share menurut Jim Collins itu, bagaimana teknis mencapai hal tersebut? Oh, menurut saya itu sangat sulit ya, kita tuh nggak bisa ngatur soal waktu itu dengan precise itu hampir sulit. Ya kan, karena ada faktor secara teori, kadang-kadang secara teori di atas kertas mestinya kita yang naik. Tapi kadang-kadang ada faktor X yang di luar. Kalau saya lebih percaya waktunya Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, kalau saya nggak terpilih, misalnya jadi eksekutif, ya kan, kalau belum waktunya Tuhan, saya nggak terpilih, saya harus syukuri. Saya harus terima, saya percaya Tuhan tahu yang terbaik. Itu yang penting, ya kan. Tapi yang kalau gitu apa dong peran kita? Menurut saya peran kita paling utama adalah mempersiapkan diri. Jadi persiapan diri. Jadi saya udah persiapkan diri dengan baik, saya tingkatkan diri dengan baik, saya pelajari dengan baik semua, sehingga saya cukup baik. Bahkan saya setia dengan, misalnya saya sebagai misalnya supervisor, saya kerja dengan baik. Akhirnya pada waktu promosi saya jadi asisten manajer. Waktu asisten manajer saya bekerja sangat baik, ya kan, saya kembangkan diri dengan baik lagi. Lalu akhirnya saya terpilih jadi manajer, ya kan. Setelah terpilih jadi manajer, saya juga kerja dengan baik sebagai manajer, ya kan. Mungkin secara di atas kertas saya pikir setelah 2-3 tahun seharusnya saya sudah dipilih menjadi salah satu direktur atau wakil direktur. Tapi kok nggak terpilih? Nggak apa-apa. Mungkin Tuhan lihat belum waktunya, ya kan, nggak apa-apa gitu. Ya toh, jadi kita terus kembangkan diri, kita kerja dengan baik, ya kan, kita tunjukkan kemampuan kita menjadi berkat, kita juga, yang penting menurut saya adalah kita jadi orang yang tidak mengancam orang lain. Ya, jadi orang semua senang sama kita. Kalau orang semua senang sama kita, waktu kita terpilih jadi pimpinan, mereka senang kita jadi pimpinan, ya kan. Tapi kalau kita ini banyak yang nggak suka, misalnya, ya kan, kita nggak disukai, kita sekarang jadi manajer pun banyak yang merasa terancam, banyak yang tidak nyaman begitu. Jangan harap kita akan terpilih naik lebih tinggi, ya kan? Karena kita jadi manajer aja udah nggak disukai orang gitu, banyak nggak baiknya gitu, sehingga orang nggak akan lah. Tapi kalau misalnya kalau kita baik, bagus, bahkan mungkin ada rekan kita yang bilang, Pak, kenapa nggak dia yang diangkat direktur, dia bagus banget Pak, ya kan? Kalau ada orang yang ngomong gitu, itu biasanya kita udah disukai sama orang lain, kita nggak jadi ancaman buat mereka, gitu. Malah mereka merasa kalau kita yang jadi pimpinan di sana, mereka merasa senang, mereka merasa nyaman, karena dia pemimpin yang bijak, dia pemimpin yang enak diomong, yang bisa diskusi, kayak gitu-gitu menurut saya. Jadi saya nggak terlalu mau fokus soal waktu, soal time frame, saya nggak terlalu fokus soal itu, karena time frame itu secara manusia sih bisa, tapi Tuhan punya rencana yang lain, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Yang paling kita mau fokus bukan time frame-nya, yang mau kita fokus adalah quality-nya saya. Makanya saya tadi kan banyak bukakan soal kualitas kan. Jadi milikilah kualitas itu, ya kan. Setialah dengan apa yang ada. Bikinlah planning yang bagus untuk terus mengembangkan diri, belajar terus, tetap rendah hati. Sering-sering orang yang merasa dirinya layak dipilih malah nggak terpilih. Pada waktu kamu merasa, jangan dulu lah saya belum siap,
malah orang-orang seperti itu yang dipilih. Jadi kadang-kadang unik ya, manusia itu kita over confidence kadang-kadang ya kan, kita kadang-kadang lebih over kita underestimate diri lebih bagus. Ya kita underestimate diri. Kalau kita overestimate diri, sering-sering kita nggak terpilih. Ya kan. Dan kadang-kadang orang yang overestimate diri itu menunjukkan sikap yang berlebihan lah. Ya kan, tanpa sadar ada keangkuhan, ada kepercayaan diri yang berlebihan dan seterusnya. Ya itu yang mesti kita pelihara. Jadi saya lebih cenderung gumulkanlah atau perjuangkanlah karakter, kualitas, ya kan, itu yang diperjuangkan. Jangan pernah puas di situ. Terus kembangkan diri. Udah bagus, puji Tuhan, tapi kalau bisa lebih baik lagi. Ya kan. Udah rendah hati, bagus, puji Tuhan. Tapi kalau bisa lebih rendah hati lagi. Tapi mungkin rendah hati nggak cukup. Ya kan. Rendah hati juga, saya udah rendah hati, tapi kurang bijak. Jadi saya harus lebih bijak. Ya kan. Saya bijak dan rendah hati, tapi kurang berani. Saya mesti belajar berani. Kayak gitu, ya kan. Jadi kembangkan dirimu sesempurna mungkin, ya kan. Kamu akan dilihat orang. Kalau kita itu udah kayak diamond, kita udah kayak berlian, pasti kelihatan kita itu bagus, betul nggak? Tapi kalau kita belum berlian, ya jelas orang tidak lihat kita itu bagus. Berlian dibawa kemanapun kelihatan bagus kan, karena dia memang berlian, gitu ya bagus. Jadi cobalah kita berusaha memiliki kualitas diamond gitu dalam diri kita. Ya kan, sehingga akhirnya kita bisa terpilih. Ya, mudah-mudahan itu menjawab ya, Lydia. Luar biasa, makasih banyak Bang Tadius untuk sharing firman-nya. Aku merasa sangat terberkati dengan firman yang dibawakan, menolongku untuk tidak kayak terpuruk dengan kondisi saat ini yang sepertinya kayaknya sulit gitu untuk kita tetap joyful, tetap grateful, dan tetap produktif bahkan. Tapi lewat firman hari ini aku ditolong juga untuk melihat bahwa Allah punya rencana dan mungkin saat-saat ini justru adalah saat yang baik gitu untuk move on dan untuk bertumbuh juga di dalam kepemimpinan, dalam pengembangan diri dan lain sebagainya. Terima kasih juga untuk Kak Yanti dan Kak Abigail untuk sharingnya tadi. Karena waktu juga mungkin kita akan akan ditutup GCLC hari ini. Mohon dengan kasih Bang Tadius untuk menutup dalam doa. Ya, jadi tadi kamu udah bilang bagus banget. Jadi memang biarpun kita pakai masker, WFH, tapi tetap joyful dan grateful, itu penting banget, ya kan. Jadi kalau pakai masker tetap grateful atau joyful itu indah sekali, gitu ya kan. Jadi ya itu mudah-mudahan boleh menolong kita dalam masa-masa sukar ini kita. Kalau masa sukar saja kita bisa grateful dan joyful, ya kan nanti masa-masa yang normal tentu lebih grateful lah, lebih joyful, ya kan. Oke, mari teman-teman kita berdoa, kita serahkan pertemuan kita malam ini. Kami sungguh bersyukur Bapak untuk kesempatan kami bisa belajar malam ini tentang bagaimana menggunakan setiap kesempatan dengan optimal untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga akhirnya kami dalam masa-masa yang jahat ini, Tuhan, kami tidak, atau masa-masa musibah, kesulitan ini kami tidak terpuruk, kami tidak jalan di tempat, kami tidak depresi, stres, dan murung, tapi tetap grateful, tetap bisa joyful dalam masa-masa ini, dan bahkan tetap move on, tetap bertumbuh, berkembang, tetap kami bersinar Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam pekerjaan kami, tolonglah kami untuk tidak bersungut-sungut, walaupun mungkin saat ini kami belum diberi pekerjaan yang merupakan impian kami, yang kami mau, yang kami inginkan. Mungkin pekerjaan yang kami kerjakan saat ini adalah pekerjaan yang kami hindari, yang kami tidak sukai. Tapi ajarlah kami untuk tetap sukacita karena bisa, dan juga tetap bersyukur karena kami juga sadar pada masa-masa ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Sehingga kalau kami saat ini bisa punya pekerjaan, kami sepatutnya bersyukur. Kami sepatutnya bersukacita dan tetap setia melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan sekarang ini dengan baik, dan tetap bisa belajar banyak, berkembang banyak, bertumbuh terus dalam mengerjakan pekerjaan sekarang ini. Biarlah kami tetap inisiatif untuk pengembangan diri, untuk lebih kreatif,
untuk mempunyai kualitas-kualitas seperti complex problem solving, untuk punya critical thinking yang bagus, kemampuan strategic planning yang baik juga Tuhan, sehingga ke depan kami lebih berkualitas. Dan juga Tuhan, kami diingatkan pada waktu masa-masa pandemi ini, mungkin waktu yang baik untuk kami menggumulkan life calling kami, panggilan hidup kami, bahkan setelah life calling kami makin mengerti, kami juga membuat planning untuk hidup kami. Ada life planning kami, ada career planning kami, ada perencanaan-perencanaan untuk menikah, untuk berkenalan, untuk mencari orang-orang yang tepat untuk kami nikahi, untuk kami nanti membangun keluarga pada masa yang akan datang. Tuhan tolonglah supaya masa pandemi ini bukan masa di mana kami harus murung, harus terpuruk, harus susah, tapi kami tetap semangat, bergairah, karena kami punya Tuhan yang indah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang punya rencana yang indah, yang seperti kami baca dari Yeremia tadi, Tuhan, bahwa Engkau punya rancangan untuk kami, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, untuk masa depan yang penuh harapan. Itulah rancangan Tuhan yang indah. Tolonglah kami Tuhan, apapun umur kami saat ini, apakah kami berumur 20-an, 30-an, 40-an, bahkan mungkin kami sudah 50-an, 60-an, kami tetap bergairah karena kami masih ada kesempatan untuk melakukan untuk Tuhan dan juga untuk melakukan bagi sesama kami, untuk ikut terlibat membangun kesejahteraan keluarga dan juga membangun kesejahteraan kota di mana Tuhan tempatkan saat ini. Terima kasih Bapak untuk GCLC malam ini, berkati panitia, pengurus semuanya Tuhan, bersyukur untuk Lydia yang jadi MC dan juga untuk Abigail dan juga untuk Yanti yang sudah share. Kiranya kami semua Tuhan boleh terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati semua rekan-rekan kami yang malam ini ikut, kiranya mereka juga menikmati firman-Mu dan juga dikuatkan oleh firman Tuhan, oleh roh Tuhan yang berbicara pada setiap kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.